kau nggak tahu? Ya, berarti SDM-mu rendah. Ya sudah. Udah aku bilang tadi sama kau. Aku merayakan ulang tahun itu 4 tahun sekali. Kau kan tidak tahu kapan aku lahir. Berarti SDM-mu rendah. Yang di bawah tahu semua bahwa aku lahir 29 Februari. Nah, lalu mamaku berkata, yang ditanyakan secara literal tulisan yang menyatakan bahwa Yesus tanggal 25 Desember itu lahirnya, sedangkan bulan Desember itu di Lukas 2 nomor 8 para gembala itu mengeluarkan, baca lagi tuh di Lukas 2 nomor 8 pada malam hari di musim dingin. Itu sudah logikanya mana? Sudah. Ya sudah lagi mana Kau sih? tidak bisa menangkap dari Lukas 2 apa yang mau kukatakan. Lukas 2 nomor 8 para gembala itu mengeluarkan dombanya dari kawanan, dari kandangnya pada malam hari. Logika mana pada saat musim dingin? Ya, logika mana pada saat musim dingin di malam hari yang begitu menyelekit ya? Ya. Dikeluarkan dombanya pasti mati gitu. Tidak ada dikeluarkan. Kau kan seorang pendusta, bro. Lukas 2 ayat 8 bukan dikeluarkan. Di daerah itu ada Dari gembala-gembala. padang rumput kan? Di padang rumput itu mana? Dengarkan dulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mereka menjaga kawanan ternak, bukan mengeluarkan Di padang rumput kan? Ya memang seperti itu para gembala. Padang rumput itu area yang terluas, bukan di kandangnya. Ada gak di situ dikatakan kandangnya? Di padang rumput itu area terbuka. Gimana sih? Dengarkan bro. Menggembalakan domba pada zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang menggembalakan domba pagi-pagi pada malam hari di musim dingin. Dengarkan dulu. Anda aja tidak mau mendengarkan dari tadi gitu. Kau dengarkan dulu. Kalau zaman sekarang menggembalakan domba, sudah bawa pagi-pagi dari rumah, bawa ke padang, sore bawa lagi ke rumah. Kalau zaman dulu tidak, bawa 1000 ekor ke padang rumput. Disitulah dia sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, makanya di dalam Lukas 2 ayat 8 daerah itu gembala. Jangan kau ketawa. Ini ngarang lagi ini. Jangan kau ketawa lagi. Dengarkan dulu, jangan kau ketawa. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Mereka itu tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi gembala saat ini berbeda dengan gembala zaman dulu. Memang ternak itu ada di padang. Contoh Yakub. Ketika anak-anak Yakub menggembalakan kawanan domba, mereka menggembalakannya di padang, bermalam di situ. Di mana kau katakan mereka mengeluarkan? Tidak ada mengeluarkan. Nah, namanya di padang rumput itu area-area terbuka pada musim dingin lah. Domba coba kita logika nggak ada namanya domba itu di padang rumput pada saat musim dingin, apalagi di malam hari dikeluarkan dari kandang gitu. Di tempat area terbuka itu bro, bukan di belakang rumah. Padang rumput itu apa sih? Padang rumput itu area terbuka. Iya, area terbuka dan pada saat malam hari musim dingin itu gembalakan itu apa? Menggiring dombanya untuk mencari makan, itu menggembalakan. Rendah kali ya SDM-nya ya. Gimana ya? Ya SDM rendah, coba definisikan gitu, menggembalakan apa secara KBBI. Kenapa domba itu bisa bermalam di padang rumput itu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mempunyai bulu yang lebat. Jadi gembala zaman dulu tidak sama dengan gembala sekarang. Kalau gembala sekarang kandangnya ada di belakang rumah. Sudah pagi-pagi bawalah dari belakang rumah, bawa ke sawah. Keadaran lah kalau orang Batak. Namanya menggembalakan di padang rumput itu menggiring dombanya untuk mencari makan sendiri. Gimana sih analoginya? Definisi aja kagak tahu menggembalakan itu seperti apa. Kau dengarkan dulu biar ini SDM rendah ini kawan-kawan nih. Tidak mengerti artinya menggembalakan di padang rumput gitu. Sudahlah bro, sudah. Lah ini level pendeta seperti ini. Uset dah. Pandi, Pandi lawan dah Pandi dah. Gini. Ada seorang filsuf mengatakan, berdebatlah dengan orang pintar katanya. Jadi kalau aku berdebat sama kau, harga diriku udah turun bro. Lah harga diriku juga turun bro. Ya. Gimana sih? Karena SDM sangat rendah.
Masa kau sama gembala sekarang? Dalam Lukas 2:8 itu menggembalakan padang rumput. Gimana sih? Iya memang zaman dulu seperti itu. Domba itu nggak dibawa pulang-pulang ke rumah, enggak. Domba itu memang di padang rumput itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak pernah ada kandang di belakang rumah. Seperti yang sekarang kandang kambing di samping rumah. Nggak ada kandang, sedangkan Yesus itu lahir di Palungan. Kalau bukan kandang apa itu? Di padang. Namanya. Ya sudah, ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya memang itu dulu yang kau ketahui. Apa mau ku bilang kan begitu? Itu dulu Katanya yang nggak ada kandang di belakang rumah, sedangkan Yesus itu ditaruh di Palungan. Kalau bukan di kandang itu di di mana? Padang. Dia lahir itu di Padang, bukan di perkampungan. Kalau di perkampungan itu tidak ada lagi rumah untuk menginap. Sudah ya, tidak ada Lagi aja. Maka dia pergi ke Padang di Palungan. Palungan itu bukan kandang. Palungan itu adalah sebuah tempat untuk makan Tempat domba. makan kan, tempat makan ternak. Itu kalau nggak ada di kandang itu di mana? Berarti Bang Anak Batak, berarti Yesus orang Padang ya? Ya sudahlah, iyalah Yesus orang Tapi Padang. kan Abang bilang tadi lahir di Padang, berarti Yesus orang Padang. Itu Bang Cuma udah datang. Teman-teman tunggu dulu, tunggu aku kasih tahu dulu ke Oji sama bentar dulu, bentar Bang Cuma udah ada. Oji sama Pandi, ini dia minta diskusi sama Bang Cuma. Jadi ini dia mau one by one. Jadi kalian jangan ada ikut ngomong, kecuali kalian tolong di ini dong, kasih waktu siapa yang bisa, Oji atau Pandi. Pandi, gue satu perangkat. Pandi, Gue satu perangkat. waktu. Coba. Bisa. Ya, kasih waktu ya. Jadi yang lainnya diam, biarkan Bang Juma. Kita dengarkan ya capeknya. Kasih waktu ya, Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Dah. Ngantuk. Tidur yuk. Pas pula ada Bang di tempatku hujan pula di sini ya kan. Itu dia makanya. Oh, anak ganteng dari Batak sudah datang. Selamat siang, Lai. Selamat siang, selamat siang. Siang. Udah, yuk kita diskusi apa temanya. Terserah sama Bang Juma. Aku hanya menyanggupi tantangan Bang Juma saja yang menantang semua orang-orang Kristen. Tapi yang saya tantang pendeta, Bung. Iya, Bukan jemaat ece-ece. iya. Artinya aku menyanggupi tantangan Bang. Berarti pendeta ini. Saudara saya ini pendeta. Oke ya? Oke, silakan angkat temanya. Yang Anda kuasai aja, jangan saya milih tema. Terserah. Seluruh tema kau angkat, aku akan melayanimu. Itu, silakan. Oke, baik. Saya mau mengangkat Ulangan 21, bisa? Oke. Nomor bisa dua. bisa aku juga matikan kamera. Oh, nggak usah, aku buka kamera aja karena aku kan bukan pengecut. Coba silakan. Iya. Ulangan 21, 22, 23 bisa? Silakan saja. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tanyakan kepadaku. Iya. Sudah bebas. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tanyakan kepadaku. Silakan. Oke. Iya. Oke. Oke, izin Bang Juma, waktunya mau berapa menit ini jadi biar adil. 3 menit aja. Oke, 3 menit ya. Iya. Yang di bawah mohon maaf ya, saudara Muslim yang di bawah mohon maaf gak dinaikkan ya. Karena memang takutnya kalian ikut ngomong. Jadi dia minta satu lawan satu, yang di bawah mohon maaf ya. Jangan kak. Silakan. Terus sabar Bang Anak Batak itu Bang Juma lagi bikin itu kali tema YouTube-nya kali. Iya, bentar ya. Ya. Sabar lagi bikin di YouTube, tenang aja. Bikin juga Batak di YouTube lu loh. Udah dibikin dari tadi Ji.
Nggak dibikin ya dari tadi pas diskusi sama aku, jadi putarkannya. Baik. Siapa yang mulai ini? Anak Batak duluan, silakan anak Batak. Oke, baik. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Di TikTok dan di YouTube Anak Batak Fat 2 untuk membicarakan kitab suci. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku menyanggupi tantangan si Juma yang menantang berdebat dengan orang-orang Kristen. Pendeta, Romo atau apakah semua ditantangnya. Nah, aku menyanggupinya. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang kitab suci. Bagi kawan-kawan yang belum sanggup untuk menonton perdebatan lintas agama, silakan jangan ditonton. Bagi kawan-kawan yang belum punya nyali untuk menonton perdebatan lintas agama, silakan jangan ditonton. Tetapi awalnya saya memohon ampun dan memohon maaf dulu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan tangkap saya lagi ya Pak Polisi ya, ini saya berdebat dengan si Juma. Tentu saja ini tidak bisa dibohongi, ini adalah Bang Juma, seorang pendebat Islam ya. Saya meminta maaf kepada Kapolri, saya meminta maaf kepada Kapolda Sumut. Jangan tangkap saya ya, ini kami sedang berdebat dengan Ustaz Juma. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal kitab suci, Al-Quran, hadis, dan Alkitab. Silakan penonton yang menilai. Kalau penonton mengatakan A, silakan saja. Kalau penonton mengatakan B, silakan saja. Saya tidak peduli. Tetapi saya akan tetap melayani perdebatan ini. Kenapa? Karena ada dua agama yang berbeda. Nggak mungkin Tuhannya sama. Ya kita harus mengakui itu kawan-kawan ya. Maka saya sebagai orang Kristen harus memberikan pertanggungan jawab terhadap apa yang ada pada saya. Saya sebagai orang Kristen harus memberitakan keselamatan yang ada di dalam saya. Saya sebagai orang Kristen tidak pernah takut mati untuk mempertanggungjawabkan keimanan saya. Sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak ancaman, saya akan tetap memberitakan pengharapan yang ada pada saya. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita simak diskusi ini. Diskusi yang baik, santun, sopan, beretika, bersama dengan si Juma yang dikatakan seorang pendebat Islam. Kita tes dulu kemampuan si Juma. Kalau dulu memang saya sudah sering berdebat dengan dia, tetapi mana tahu pengetahuannya itu bertambah. Makanya saya akan tes dulu. Nah, itu dulu pembuka dari saya kawan-kawan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seluruh umat manusia, memberkati kita dimanapun kita berada. Sasani solo masatin aku tubortean 13 rasto di rodang di bulan. Deleng beta mengolu jala gabian. Jala horas-horas. Totong madera moti Tuhan. Horas, damai Kristus bersama kita. Salo. Oke, Bukannya silakan. kau mati nanti. Ya, 3 menit. Udah. Silakan, Silakan. jelaskan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzi asa'u bima 'amilu wa jaziyal ladzina ahsanu bil husna." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dengan demikian Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Lalu kemudian di ayat lain, "Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Setiap kali seorang nabi rasul datang kepada Bani Israel, mereka senantiasa memperolok-olokkan nabi dan rasul tersebut. Oleh karena itulah kemudian Allah di dalam Al-Quran senantiasa memberikan pemahaman kepada kita umat Islam bahwa Bani Israel ini adalah kelompok ya, orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian Allah murka kepada mereka disebabkan karena mereka, segolongan dari mereka kemudian itu ingkar terhadap kebenaran risalah para nabi.
Nah, tadi saya mengajukan tema kepada saudara anak Batak, tapi dengan sombongnya kemudian dia menyerahkan kepada saya temanya. Tapi kita lihat pembukaannya, ternyata dia ingin membahas Al-Quran, hadis dan seterusnya. Inilah tipikal bulus, kelicikan yang sudah nampak terlihat. Padahal tadi saya sudah mengajukan sesuai dengan penolakan dia, dan dia setujui dari kitab Kejadian sampai Wahyu katanya. Lalu tanyakan kepada dia terkait dengan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Nah, ini orang ponga, orang yang buta seperti babi seruduk tembok. Saya ajukan ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada tiang salib atau sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan karena Nabi Isa tidaklah manusia terkutuk yang sepadan dengan dosa yang harus dihukum mati. Yang ingin saya tahu, saya ingin korek dari anak Batak ini, benarkah ulangan 21 ini itu untuk Yesus, orang yang terkutuk? Demikian. Oke, silakan anak Batak baik. dijawab. Apakah ulangan kitab Torah itu ya, itu kitab Torah yang ditulis oleh Musa, apakah itu untuk Yesus? Itu bukan hanya untuk Yesus, tetapi itu untuk seluruh umat manusia. Karena itu kan perintah. Di situ kan ada perkataan pembuka, apabila. Maka ketika Yesus disalibkan, maka mayat Yesus itu diturunkan oleh Yusuf orang Arimatea. Sama seperti saya, ketika saya disalibkan misalnya minggu depan di kota Medan ini, maka orang-orang Kristen akan menurunkan mayat saya. Jadi kalau Pak Ustadz berkata, apakah itu untuk Yesus? Itu bukan hanya untuk Yesus, itulah hukum untuk seluruh umat manusia. Apabila ada orang yang disalibkan, maka dia harus diturunkan. Semoga kau paham. Baik. Sekarang kau menggunakan kata-kata hewan ya, istilah B2 tadi kau ucapkan, enggak apa-apa, biarlah orang yang menilai dari gayamu berbicara. Kau sudah mulai cakap kotor. Tadi aku mengatakan kepadamu, silahkan kau tanyakan kepadaku dari Kejadian sampai Wahyu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Aku tidak pernah menjadi seorang pengecut Juma. Semoga kau paham itu. Kalau untuk menjawab pertanyaanmu, aku tidak perlu memakai kata-kata kotor. Semoga kau paham ya. Nah baik, seperti biasanya di dalam perdebatan, aku hanya menanyakan satu pertanyaan saja. Dan selama ini memang belum ada ulama-ulama, belum ada orang-orang Islam yang mau atau mampu memberikan jawaban terhadap apa yang kutanyakan. Belum ada. Atau karena memang mereka tidak mau menjawab karena berpikir aku tidak berkompeten, bisa jadi. Atau karena mereka memang malas mengurusi hal seperti itu, bisa jadi. Nah sekarang aku tanyakan kepadamu, orang Islam itu selalu alergi dengan istilah anak Allah. Selalu itu, orang Islam alergi dengan istilah anak Allah. Nah pertanyaan saya, kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Atau kenapa orang Islam Allahnya tidak mempunyai anak? Itu ya jelas pertanyaan saya. Sampai selesai live ini silakan kau jawab. Kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Dan kenapa Allah orang Islam itu tidak punya anak? Silakan. Oke, silakan Bang Juma, waktunya. Dulu Ya. bisa enggak?
Itu pertanyaan anak TK yang belum daftar TK. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan babi seruduk tembok itu adalah kotor, bagaimana dengan orang yang makan babi? Berarti jauh lebih kotor. Pahami itu. Kalau babi seruduk tembok aja kau katakan jorok, kotor, bagaimana dirimu itu? Yang tiap hari makan babi, di dalam tubuhmu itu mengalir daging babi, darah babi, lemak babi. Sadari itu ya. Kemudian ketika Anda bertanya, kenapa tidak ada istilah anak Allah? Karena istilah anak Allah itu adalah tipu-tipuan gereja. Itu trik gereja untuk menipu umat Islam di Indonesia. Tak ada istilah anak Allah itu di dalam Bible original text. Anda baca Markus 1 nomor 1, di situ adalah kebohongan, penipuan, laknatullah, dajjal alaih. Markus 1 nomor 1 itu tidak ada istilah anak Allah. Hanya penambahan gereja. Karena gereja itu adalah perpanjangan tangan setan di dalam menyesatkan umat manusia. Camkan itu. Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bilangan 23 nomor 19, Allah tidak diperanakkan oleh manusia dan bukan anak manusia. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Pahami itu. Hosea 11 nomor 9. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia punya anak. Pahami itu. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa makhluk sehingga dia punya anak. Pahami itu. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan manusia hingga punya anak. Telan itu baik-baik. Pakai ilmu kalau berbicara, pakai dalil kalau berbicara. Ingat, sekali lagi saya katakan, istilah anak Allah itu adalah cara trik iblis menyesatkan umat Islam Indonesia. Gereja melakukan kebohongan dan penipuan publik dengan mengatakan Yesus anak Allah, padahal Yesus itu adalah anak dewa. Belajar dulu. Saya kan nantang pendeta, bukan jemaat kelas coro. Ya, kemudian Anda mengatakan Ulangan 22 nomor 23, Anda mengatakan itu untuk seluruh umat manusia. Gepeng. Yang dimaksud Ulangan 21 di situ adalah orang yang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Seseorang manusia yang melakukan kemaksiatan, berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia kemudian dikutuk oleh Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, dan ini pertanyaan kepada semua pendeta yang ada di dunia ini, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sehingga Allah mengutuknya? Dosa apa yang pernah Yesus lakukan sehingga dia kemudian dihukum mati sepadan dengan orang yang melakukan kemaksiatan? Jantung. Jantung. Jawab. Oke, silakan Ya. waktunya. Jawab. Kenapa tidak pernah ada kejujuran? Karena ada sesuatu yang ditutupi. Menurutku, kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Al-Quran mengatakan karena Allah nggak punya istri. Itu yang ditulis Al-Quran loh. Nah, selama ini kan si Juma mana pernah membaca Al-Quran yang mengatakan kalau Allahnya si Juma itu tidak punya istri. Itu yang tertulis loh. Contoh kita baca di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Cara pikir Islam, Allah itu punya anak karena Allah itu punya istri. Nah, di sini yang parah SDM-nya. Dipikirnya kalau Allah itu punya anak, harus punya istri dulu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau aku memberikan istri kepada Allah? Apakah Allah bisa punya anak? Karena itu yang tertulis loh. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia nggak punya istri? Makanya kawan-kawan, di dalam pikiran itu jangan hanya tentang seks saja. Istilah anak Allah di dalam Alkitab bukan karena Allah punya istri. Supaya kawan-kawan tidak gagal paham. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia berasal dari surga. Segala sesuatu yang berasal dari surga itu memang lazim disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu punya istri.
Semoga kau paham. Nah, apakah kalau malaikat datang dari surga ke dunia akan disebut juga anak Allah? Benar. Malaikat juga lazim disebut anak Allah. Segala sesuatu yang berasal dari surga akan disebut anak Allah. Jadi Yesus anak Allah bukan karena Allah itu punya istri seperti yang dituduh oleh Al-Quran. Oke, mungkin Tuhannya orang Islam tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Itu ditulis Al-Quran loh ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi Tuhannya orang Islam tidak punya anak karena nggak punya istri. Itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Apakah si Juma tahu itu? Si Juma tahu itu, tapi nggak berani dia. Nah sekarang hebatan mana? Allah atau Maria? Maria tanpa suami bisa punya anak. Allah tanpa istri bisa nggak dia punya anak? Nah oleh karena itu Yesus disebut anak Allah bukan karena Allah itu punya istri, tetapi karena Yesus berasal dari surga. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia adalah wujud dari Allah itu. Makanya dia disebut anak Allah. Oke, waktunya habis anak Batak tidak menjawab sama sekali. Silakan Bang Juma ini. Oke. Ngejawab ini. Silakan. Jadi kalau orang buta itu ku bilang tadi babi seruduk tembok ya. Ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 101 dibahasnya. Tanpa dia mengulang, tanpa dia mengetahui terjemahan dari ayat ke 100. Wa ja'alahu lillahi suraka al-jinna wa halakahum wa haraku lahu banin wa banat bighairi ilmi subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka orang-orang kafir yang tulul menjadikan makhluk-makhluk selain daripada Allah menjadi sekutu-sekutu Allah. Padahal mereka orang-orang kafir laknat yang kemudian tidak memahami bahwa Allah lah yang menciptakan segala sembahan-sembahan orang kafir. Dan mereka orang kafir itu berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki, mempunyai anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Kata Al-Quran, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan seperti itu. Ini penggambaran orang-orang kafir menganggap Tuhan punya anak. Itu tuyul namanya. Lalu masuk ke dalam ayat 101 iya betul. Apa yang dikatakan? Badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu walada wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Sahib itu bukan istri, sahib itu bukan istri. Sahib itu teman. Sahib itu sahabat, bukan istri. Beda istri, beda sahib. Cuman supaya orang memahami, orang-orang kafir laknatul yang tulul bisa paham bahwa Tuhan tidak mungkin kemudian memiliki anak keturunan, disebabkan Tuhan itu tidak memiliki sahib, tidak memiliki teman, tidak memiliki pasangan. Tidak mungkin kemudian Tuhan itu punya anak. Sedangkan dikatakan di ayat selanjutnya, walikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain dia. Kalau ada Tuhan lain berarti ada dua Tuhan. Kalau ada Tuhan perempuan berarti ada dua Tuhan. Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan, kayak Tuhan kamu serupa dengan manusia. Berarti Tuhanmu ada perempuan, ada juga laki-laki. Itu dewa-dewa itu. Makanya istilah dewa, dewi, dan agama Kristen ini kan berasal dari Roma. Dewa, dewi. Al-Quran mengatakan la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Bagaimana mungkin dia punya pasangan untuk membuat keturunan, sedangkan Allah itu tidak ada Tuhan selain dia. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit tanpa ada sahib, tanpa ada rekan, tanpa ada sekutu, tanpa ada sahabat. Pahami itu. Sedangkan Kristen ajaran paganisme Roma punya anak. Ingat pertanyaan saya. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ingat itu. Baik. Oke, dijawab ya, jawab anak Batak pertanyaan ini jawab. Terkadang orang merasa sok pintar. Di situ bukan sohib, tapi sohibah. Itu sohibah. Nggak usah apa, nggak usah kepanasan cuma. Di situ bukan sohib, tapi sohibah. Jadi perempuan, kau mau ngeles seperti apa lagi?
Kementerian Agama Republik Indonesia juga menuliskannya pasangan perempuan. Mau tafsir mana kau lihat di situ istri? Mau tafsir mana kau buka? Kamu lebih hebat dari Menteri Agama. Itulah kau. Kalau cocok ke hatimu kau bilang benar. Kalau tidak cocok ke hatimu kau bilang salah. Coba buka Quran Kemenak supaya kau jangan berdusta Juma. Sekarang saya buka dulu Quran Kemenak. Di situ apa ya? Teman atau apa ya? Sebentar ya. Gak apa-apa, lanjut aja waktunya. Biar jangan ada kebohongan kawan-kawan ya. Kita buka Quran Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kau kan selama ini kan membohongi orang sering sekali. Kita baca di dalam surah Al-An'am ayat 101 supaya kau jangan menyesatkan. Nah, ini dia. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Istri di sini sohibah. 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 Tidak ada laki-laki yang bernama sohibah. Nggak ada itu. Kalau sohib ya laki-laki. Di sini katanya adalah sohibah. Nah, artinya selama ini kau Jumat telah banyak membohongi orang. Apa yang tertulis di Al-Quran tidak berani kau ucapkan. Bahwa Al-Quran menuliskan bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri, sohibah, pasangan perempuan. Bagaimana kau membantahnya lagi? Nah, orang akan merasa kau itu pintar. Orang akan merasa kau itu mantap kali Bang Juma. Mantap dari mana? Nol. Pengertian sohibah pun kau tidak ngerti. Lalu kau mengatakan sohib. Di situ tertulis sohibah. Silakan. Aku habis. Ini si anak Batak kagak menjawab sekali pertanyaan ini. Bang Juma silakan, itu bisa nggak itu? Nggak dijawab dia. Iya. Tadi. Jadi Al-Quranul Karim kemudian dituduhkan bagaimana mungkin Allah. Tadi kan sudah dijawab itu. Pernyataan Allah tidak mungkin punya anak itu karena orang-orang dulu mengatakan Allah punya anak. Kalau di situ pun dikatakan istri sohibah, itu karena kamu tidak paham. Al-Quran sudah mengatakan dengan sangat jelas kok. Yang dikatakan dalam surah Al-An'am itu adalah bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak memiliki sahabat, teman. Sahibah itu artinya teman. Kalau bahasa Arabnya istri itu bukan begitu. Istri artinya dalam bahasa Arab itu zauja, itu istri. Kalau istri dalam bentuk yang aslinya itu zaujah, itu istri. Kalau sahibah itu sahib, artinya rekan, teman, sahabat, atau teman hidup. Sementara Allah itu berdiri sendiri. Allah sudah jelas mengatakan la ilaha illa ana. Dibaca ayat 102-nya. Itu jelas itu. Salikumullahu rabbukum la ilaha illahu haliku kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau Tuhan punya istri berarti istrinya juga Tuhan. Berarti Tuhan ada dua. Kalau Tuhan punya istri berarti dia punya anak, anaknya juga Tuhan, cucunya juga Tuhan, cicitnya juga Tuhan. Parah kali agama paganisme ini. Yang Anda harus pahami di situ adalah Allah tidak memiliki Tuhan selain dirinya. Tidak memiliki Tuhan-Tuhan lain di samping dirinya. Baca Yesaya 44 nomor 24. Oke? Allah mengatakan tidak punya anak karena tuduhan orang-orang kafir laknatullah, Yesus itu adalah anak Allah. Makanya Allah membantah
Padahal di dalam pemahaman tradisi orang Yahudi, anak Allah itu artinya hamba Allah. Sedangkan Kristen menyembah Yesus karena dikatakan Yesus itu adalah anak Allah katanya, makanya disembah. Padahal istilah anak Allah itu adalah tipuan setan melalui gereja untuk menipu umat Islam. Oke? Lalu kemudian yang dikatakan Tuhan punya istri itu di kamu. Kristen itu Tuhannya punya istri pasti. Kenapa? Karena Tuhannya sama seperti manusia. Tuhannya itu serupa dengan manusia, punya nonot. Kalau Tuhanmu tidak punya istri, lalu nonotnya untuk apa? Hah? Tuhan kau tidak punya istri itu nonotnya pakai coli aja gitu, cerot. Tuhanmu punya nonot, wajib punya istri, itu baru betul. Nah, pertanyaan saya ingat, jawab Ulangan 2122. Jangan kau kemana-mana. Terima kasih Bang Juma. Sekali lagi ya anak Batak ya, fokus ya untuk menjawab dulu ya. Ini udah 2 segmen ini ya. Fokus untuk menjawab Bang Juma itu pertanyaannya. Oke, silakan. Syukran dahi. Oke, baik. Sekarang aku menjawab dulu Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakanya. Ini hukum. Kalau ada orang yang disalibkan, maka mayatnya itu tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Ini hukum loh. Hukum Taurat. Paham ya? Ini juga berlaku untukku. Kalau aku disalibkan, maka jangan dibiarkan mayatku disalib itu semalam-malaman. Aku kan sudah menjawab dari tadi, bro. Ini hukum. Nah, sudah ya, udah kujawab. Jangan kau bilang tidak kujawab. Nah, kita kembali ke soal istri. Al-Quran kok yang menuliskannya. Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Badi usamawati wal ard annay. Terjemahannya gitu. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri? Kementerian Agama Republik Indonesia. Kau mau lebih pintar dari Kementerian Agama? Kementerian Agama juga aja mengatakan Allah tidak punya anak karena tidak mempunyai istri. Lalu kalau kau mengatakan sahabat, kita kan berbicara tentang anak. Nah, makanya di pikiran itu jangan hanya pencabulan saja. Jangan hanya pencabulan yang ada di pikiranmu. Kalau Allah punya anak itu harus punya istri, itu namanya otak cabul. Yesus disebut anak Allah karena Allah hadir di dunia menunjukkan wujudnya. Yesus itu adalah wujud dari Allah itu. Benar, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Siapa yang bisa melihat Allah? Yang kita lihat itu wujudnya. Jadi kenapa Yesus disebut anak Allah? Bukan karena Allah punya istri dan melakukan hubungan seks lalu anaknya ada. Tetapi karena Yesus adalah wujud dari Allah itu sendiri yang hadir ke dunia, makanya disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, untuk memahami tentang anak Allah, hilangkan dulu cabul. Coba kau baca dulu dalam Quran Kemenak. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal Allah tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Makanya buyar pemahaman Islam tentang Yesus anak Allah. Karena asal dikatakan anak Allah, larinya ke istri. Karena di dalam pikiran hanya ada cabul. Oke, anak Batak. Terima kasih. Bang Juma, ini pertanyaan tadi jawabannya ngawur. Nanti diulangi lagi Iya, pertanyaannya. pertanyaan saya itu dosa apa yang dilakukan Yesus? Itu pertanyaan saya. Kalau Anda memahami sahib itu istri, sahib itu teman perempuan, dan seterusnya, apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Cuman saya jelaskan kepada Anda, istri dalam bahasa Arab itu adalah zauja. Tafsiran Kemenak mengatakan itu adalah Tuhan dalam bentuk feminim, dalam bentuk perempuan. Nah sekarang permasalahannya, apakah Tuhan itu punya sisi lain? Punya Tuhan lain dalam bentuk perempuan? Ada? Nggak ada.
Karena Tuhan itu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Sudah sangat jelas itu. Kenapa kemudian ada konsep Yesus itu adalah anak Allah? Kenapa? Bukan karena Allah itu punya istri atau Allah itu punya teman, bukan. Tapi orang-orang Roma kala itu, orang-orang Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai anak. Pahami itu. Dan menganggap Maria itu sebagai ibu Tuhan. Sekarang Anda membantah Katolik. Dulu Katolik menganggap Maria itu sebagai ibu Tuhan. Paham itu. Belajar itu. Dan Katolik memahami itu karena berasal dari ajaran politeisme. Di mana politeisme itu dewa-dewa itu punya istri. Sehingga banyak di antara mereka dewanya itu separuh binatang, separuh manusia. Pahami itu. Yesus itu juga sama. Yesus itu dikatakan separuh Tuhan, separuh dewa, separuh manusia. Paham itu. Yesus separuh manusia, Yesus separuh teos. Dewa, teos itu dewa. Kamu harus belajar itu. Sehingga pemahaman orang-orang ini, paganisme ini dibantah oleh Allah. Bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal Allah itu tidak memiliki pasangan? Oke? Allah itu sendiri. Allah tidak memiliki kemudian keturunan. Sedangkan Yesus disebut sebagai anak Allah. Pemahaman orang Kristen, anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah Tuhan, anak tangga adalah tangga. Itu pemahaman orang Kristen. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia anak Allah katanya. Yesus itu hamba Allah. Sehingga ini membantah kemudian Allah tidak mungkin punya pasangan, Allah tidak mungkin punya istri, Allah tidak mungkin punya sahabat, punya rekan, karena Allah la ilaha illahu. Nah, sedangkan Anda harus punya istri Tuhan Anda itu karena punya nono. Kalau Jangan kabur, jangan kabur. Jangan kabur, Jum. Ada report. Di report itu kabur. Mana ada kabur? Mana ada kata kabur, Jangan framing lah, Jangan curang, jangan curang, jangan main lapor-lapor, nanti Jangan kabur. Jangan Juma, jangan kabur. main lapor-lapor, jangan main lapor-lapor, nanti kulaporkan ke Polda satu-satu ya. Loh, kenapa sampai ke polisi? Tadi kan udah minta izin sama polisi. Iya, masalahnya Bang Jumanya dilaporkan, tengok itu. Orang Kristen tidak akan melaporkan sama polisi, tapi melaporkan sama Aku Tuhan nggak Yesus. melaporkan kau anak bata yang di bawah yang main report, makanya jangan main report, jangan main lapor-lapor. Jadi kayak mana? Kayak mana? Ya sabar dulu, Bang Juma ganti akun. Oke, ganti akun. Oke, 25 detik lagi waktunya, kita tunggu. Orang Kristen Kita nggak takut mungkin. kok anak bata, Bang Juma itu nggak pengecut, nggak kabur dia, kok nanti yang kabur baluap. Kenapa si Juma itu dihapus TikTok? Karena ucapannya itu ucapan-ucapan kotor. Ya di report. Coba aku tunggu. Silakan Juma, welcome. Silakan, kita tunggu. Jangan takut lah. Bukan takut, aku menunggu. Nih, udah datang abang kami, takutkan Oke. Silakan. itu ya, saya tidak mau kemudian diajak menjadi tulul dengan pemahaman nol terhadap terjemahan Al-Quran. Oke, sekarang kita fokus kepada Yesus. Itu dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia dihukum terkutuk oleh Tuhan, di mana dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Tolong tunjukkan kepada saya. Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia dikutuk oleh Tuhan? Ingat Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 Anda mengatakan itu untuk Yesus. Baik. Tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan. Silakan. Ya, sekarang aku menjawab. Dosa apa yang dilakukan Yesus? Tidak ada dosa yang dilakukan Yesus. Tetapi ketika dia datang ke dunia, dia harus menjalani segala hukuman itu. Karena untuk itulah dia datang ke dunia. Harusnya yang disalibkan itu kita karena dosa-dosa kita. Harusnya yang dihukum mati itu kita karena banyaknya dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar akan kita, maka dia sendiri yang menanggung hukuman kita. Itu karena Allah adalah Tuhan yang baik. Yesus itu adalah Tuhan yang baik.
Yang seharusnya dihukum mati itu adalah anak Batak karena dosa anak Batak yang sangat besar. Tetapi Tuhan Yesus rela datang ke dunia menanggung hukuman saya. Yesaya 53, nabi terdahulu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan dari saya. Bahwa Yesus dihina karena dosa-dosa saya. Yesus mengalami hukuman tertinggi untuk menggantikan saya. Yesaya 53, itu kitab para nabi. Udah ku jawab ya? Jangan kau bilang nanti tidak ku jawab lagi, bro. Sekali lagi, biarkan saja aku menjawabnya, aku lebih fokus menjawab. Aku bacakan dulu kepadamu kitab para nabi Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus menjalani hukuman tertinggi? Apakah Yesus melakukan kesalahan? Yesus tidak melakukan kesalahan. Tetapi dia menggantikan kita untuk mengalami hukuman tertinggi itu. Karena Yesus itu baik. Udah aku jawab ya? Nah sekarang, apakah kau lebih pintar dari Kementerian Agama Juma? Kementerian Agama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak karena tidak mempunyai istri. Baca di dalam Quran dengan jelas. Kalau kau mengatakan itu bukan istri, kau aja lah Menteri Agama. Oke, sudah habis. Silakan Bang Juma, itu Iya. katanya jawabannya ya Saya sudah katakan kepada Anda, cuman tidak ada alat di kepala Anda untuk menerima jawaban saya. Baca ayat sebelumnya. Allah mengatakan itu karena orang-orang terdahulu menganggap Tuhan itu punya anak. Maka dibantah oleh Al-Quran. Karena mereka memahami bahwa Bapak itu punya istri bernama Maria. Itu ajaran terdahulu sebelum ente yang ke Islam-Islaman itu. Itu sudah terjawab. Mau dia punya istri, mau dia punya sahib, dia mau punya teman, sahabat, pasangan, tak ada masalah. Wong Yesus benang bukan anak Tuhan kok. Istilah anak Allah itu hanya tipuan gereja untuk menipu umat Islam yang awam. Pahami itu. Udah selesai. Nah sekarang tipuanmu Yesaya 53 katamu. Wow, parah kali lah Oten ini. Yesaya 53 di situ ada kata kita. Kita itu siapa? Batak. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Kita itu siapa? Batak. Kita termasuk orang Batak di situ. Betuyul. Kita di situ hanya untuk Bani Israel. Makanya mulai baca dari Yesaya 52. Yesaya 51, 52, 53 hanya untuk Yerusalem. Berjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunnah akan masuk ke tempatmu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkan ikatan-ikatan dari lehermu hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu jual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran. Ini untuk Yerusalem paman, bukan untuk orang Batak. Kau suka-suka aja kau memfitnah kitabnya orang untuk kalian. Nah, kembali ke Ulangan 21. Anda mengatakan Yesus itu tidak punya dosa. Kalau Yesus tidak punya dosa, haram hukumnya dibunuh. Haram hukumnya dibunuh. Tetapi Kristen muncul ratusan tahun kemudian mengambil cerita penyaliban itu sebagai konsep penebusan dosa.
tradisi kejadian yang terjadi di tengah-tengah Yahudi dibawa ke Roma. Oh, diedit, dipermak sedemikian rupa. Kematian orang yang di atas tiang salib itu adalah untuk menebus dosa-dosa orang Romawi dan Yunani. Bah, parah kali ajaran kau itu. Tidak ada dosa bagi Yesus, haram hukumnya dibunuh. Tak boleh. Maka yang mati di atas tiang salib itu bukan Yesus. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, yang mati di atas tiang salib itu dikutuk oleh Tuhan, dikutuk oleh Elohim. Apa salah Yesus? Tak ada. Lah, kenapa dia dibunuh? Karena dosa-dosa kami. Bah, parah kali. Tak ada itu manusia ditebus dengan membunuh manusia. Belajar lagi, gondrong. Oke, silakan dalam Batak. Baik, sekarang aku jawab. Kita di situ bukan orang Batak. Kau mengatakan itu hanya untuk orang Israel. Apa kau lupa perkataan Tuhan Yesus? Yesus itu Tuhan bukan hanya untuk orang Israel saja. Kenapa dia datang sebagai orang Israel? Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 20, bukan dari bangsa Arab. Nggak ada keselamatan dari bangsa Arab. Alkitab mencatat keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Paham ya? Nah, lalu apakah itu juga untuk orang Batak? Baca Matius 28 ayat 19. Apa kata Tuhan Yesus? Jadikan seluruh bangsa murid, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua bangsa harus dijadikan murid Yesus, termasuk bangsa Batak. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 ini berbicara tentang segala bangsa, termasuk bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Indonesia. Segala bangsa harus dibaptis menjadi murid Yesus. Paham ya? Nah, jadi itu bukan untuk orang Yahudi saja. Kenapa dituliskan di dalam Yesaya 52 untuk Yerusalem? Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Arab. Loh, kenapa begitu anak Batak? Kenapa Tuhannya orang Kristen anti sekali dengan Arab? Ya karena Tuhan telah menyampaikannya di dalam Yeremia 3 ayat 2. Sebab pengajar-pengajar palsu itu berasal dari Arab. Coba aku bacakan dalilnya kepadamu. Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat 2 ini dia. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Jadi tidak mungkin Tuhan memberikan keselamatan kepada Arab. Karena Arab itu di dalam Alkitab berbicara tentang pencabulan. Gitu ya, pencabulan. Mana dalilnya? Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatan. Jadi Arab itu identik dengan jinah. Di dalam Alkitab aku bilang ya, Arab itu identik dengan jinah. Arab itu identik dengan kejahatan. Tidak mungkin Tuhan memberitakan ketetapannya melalui Arab. Jadi harus melalui Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. Nah, kembali ke pertanyaanku. Kamu lebih pintar dari Kemenak. Kemenak mengatakan, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak karena tidak punya istri? Oke, terima kasih. Nah, silakan nih Bang Juma ngawur kemana-mana nih ke Matius lah. Sudah saya jawab, mau istri mau pasangan itu tidak ada. Makanya Yesus itu bukan anak Allah, anak dewa dia, anak dewa. Udah tamat itu ya. Tamat. Itu hanya pelampung aja supaya kamu itu bisa sehat. Yeremia 3 nomor 2 itu justru itu penghargaan kepada orang Arab. Bukan menuduh orang Arab itu pencabulan. Di situ ada tanda titik. Saya bacakan samamu ya. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Ya di Arab. Karena di Arab itu tidak ada pencabulan. Kalau kamu mau lihat pencabulan itu, lihat di Hakim-Hakim 19:24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ku bawa keluar untukmu, ya keduanya untukmu. Perkosalah mereka
dan berbuatlah dengan mereka yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Dia rela kemudian anak gadisnya diperkosa. Itu baru pencabulan. Yeremia 3 nomor 2 kubacakan padamu supaya kau sehat. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundulmu dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab di padang gurun. Titik. Jangan disambung. Maksudnya ayat ini, kamu tidur di pinggir jalan menunggu kekasihmu. Kamu tidak pernah ditiduri seperti orang Arab, tidak saling meniduri. Berbeda dengan yang sebaliknya, yang kau anggap dewa itu. Dia mencabul di mana-mana, mencabul di mana-mana. Marilah kita memuaskan hawa nafsu sampai pagi. Belum lagi dia tiduri orang tuanya dan seterusnya. Umat pencabulan itu di mana? Makanya dikatakan lebih duluan pencabul, ya, lebih duluan daripada masuk ke dalam surga. Pelacur-pelacur. Bahkan di surga kalian itu, perempuan-perempuan bodoh itu, kamu jangan ngadi-ngadi menerjemahkan atas kebencian, jangan. Yeremia 3 nomor 2 itu tidak membahas bahwa Arab itu adalah nabi palsu, nggak ada. Itu hanya dongengmu aja karena kamu nggak paham Bible. Saya ajarin samamu. Ulangan 21 itu kalau kamu mengatakan Yesus itu tidak punya dosa, berarti dia tidak punya kemudian keadaan di mana dia harus dibunuh. Yang harus dibunuh itu orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Pada saat itu siapa? Jangan kau bawa-bawa agama Romawi. Romawi itu muncul belakangan. Yang kita lihat di sini kitabnya orang Yahudi dulu, di internal Yesus dulu yang kamu pelajari. Apakah Yesus itu ada dosa? Apakah Yesus itu terkutuk? Apakah Yesus itu pengkhianat sehingga dia dihukum mati selepel dengan pelaku dosa? Ada? Tidak ada alasan Yesus itu dibunuh. Tak ada. Yang dibunuh itu adalah pelaku dosa. Seperti itu. Nah sekarang tunjukkan dosanya Yesus. Tak ada. Kenapa dibunuh? Maju botak. Jawab, botak. Jawab. Maju. Oke, baik. Sekarang aku menjawab. Apakah Yesus itu punya dosa? Sudah kujawab tadi. Dia tidak punya dosa. Kalau gitu kenapa dia dihukum? Untuk menggantikan kita. Itu ya karena kasih Yesus yang besar itu kepada umat manusia, yang seharusnya manusia itu dihukum mati. Yesus menggantikan kita, harusnya kita bersyukur. Udah aku jawab ya. Tidak ada dosa Yesus. Yesus adalah yang termulia di dunia di akhirat. Bukan orang Arab yang termulia di dunia dan akhirat, bro. Yesuslah yang termulia di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada dosanya. Tetapi karena kasih yang ada di dalam dirinya, dia rela menggantikan kita. Kan sudah kubacakan tadi di dalam Yesaya 53. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Udah aku jawab ya? Nah, sekarang kita kembali ke Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Seperti seorang Arab di padang gurun. Seperti seorang Arab di padang gurun. Itu yang tertulis, Juma. Kamu ngeles dari mana lagi, Juma? Sekali lagi ya. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Kau mau ngelis ke mana lagi, bro? Seperti seorang Arab di padang gurun. Makanya berbicara tentang anak Allah, Al-Quran mengatakan bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri. Karena yang di pikirannya itu hanya ada soal seperti seorang Arab di padang gurun. Seperti apa sih tingkah laku orang Arab di padang gurun? Engkau telah mencemarkan negerimu dengan zinamu, dengan kejahatanmu, seperti seorang Arab di padang gurun. Sudah kujawab ya? Dan kuulangi sekali lagi. Yesus tidak melakukan dosa. Nah, kenapa Yesus dihukum mati padahal Yesus tidak melakukan dosa? Yesus sedang menggantikan kita.
Untuk apa Yesus menggantikan kita? Karena dia penuh kasih. Yesus melihat kita manusia ini tidak mampu menanggung hukuman itu. Maka dia datang untuk menanggung hukuman kita. Makanya Yesus dikatakan penebus manusia dari dosa. Semoga kau paham, Ustaz. Silakan. Silakan Bang Juma. Ulangan 21, Yesus tidak punya dosa. Ya nggak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh dia. Kalau Yesus tidak punya dosa, berarti dia tidak dikutuk. Berarti dia dihukum mati. Urusan dosanya orang Roma, Yunani, orang Kristen, orang Batak, ya urusanmu sendiri. Mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi? Bahwa Tuhan menghapuskan dosa-dosa orang Batak, manusia, dengan membunuh manusia yang suci. Mana? Tunjukkan dalilnya tuh. Itu cuman konsep paganisme Kristen. Dosa ditebus dengan membunuh manusia. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Di perjanjian lama, di kitabnya Yahudi, firman Tuhan, Tuhan akan membunuh orang yang suci karena dosa-dosa orang Roma penyembah dewa. Batak. Lihat Yohanes 11. Kata Kayapas, apa dikatakan? Dan bukan hanya untuk bangsa ini Yesus itu mati kemudian. Kayapas sebagai imam besar tahun itu bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Mana dalilnya Yesus mati untuk Batak? Mana? Tak ada. Ini nubuatan yang terjadi. Orang Yahudi, orang Farisi berkumpul, mereka kemudian bermufakat membunuh Yesus. Apabila kita tidak membunuh Yesus, maka semua akan percaya kepada Yesus. Orang-orang Roma akan datang merampas dan mencuri dan menguasai bangsa kita. Jadi tujuan Yesus dibunuh itu adalah untuk membebaskan bangsa Yahudi, Yerusalem, dari tekanan bangsa Romawi. Bukan untuk dosa warisan orang Batak. Ada-ada saja kau itu. Makanya kau belajar. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mereka berkumpul dan berkata, apa yang harus kita perbuat? Yesus ini telah berbuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara dia, yaitu imam kepala, bernama Kayapas, mereka berkata, kalian tidak paham. Yesus itu harus mati untuk bangsa kita, supaya kita tidak dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi tujuan Yesus mereka bunuh adalah untuk membebaskan Yerusalem dari tekanan penjajah Roma. Bukan untuk membebaskan orang Batak pemakan babi ini dari dosanya mereka. Meledak. Kau belajar dulu lah. Belajar kau dulu. Jadi ulangan 21 itu tidak ada sama sekali membahas orang Batak, orang Roma harus dibebaskan. Tak ada. Yesus dibunuh itu hanya untuk membebaskan Bani Israel dari penjajahan Roma. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Ketika Yesus tahu dirinya mau dibunuh, Yesus ngumpet. Yesus lari ke padang gurun bernama Efram. Pahami? Belajar lagi. Maju gondrong. Batak. Silakan Batak. Salah. Baik. Lanjut. Sekarang aku akan menjawab. Oke, step by step. Memahami Alkitab memang step by step. Artinya ada kemajuan, Juma. Sekarang kau mengakui bahwa dia datang untuk membebaskan Yahudi. Dia disalib bukan karena dia berdosa, tetapi untuk membebaskan Yahudi. Ya, ada kemajuan. Yahudilah yang terutama yang harus kau pahami. Sekarang saya bacakan di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkan dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oke, ada kemajuan. Artinya kau sudah mengakui. Tapi hanya untuk Yahudi saja, kan begitu? Bukan untuk orang Batak, kan? Oke, terima kasih. Nah, kalau gitu,
Artinya memang benar, Yesus itu datang menggantikan orang Yahudi. Dia disalibkan. Yang tadinya orang Yahudi lah yang disalibkan karena dosa-dosanya. Maka Yesus datang untuk menggantikan orang Yahudi. Terima kasih Pak Ustaz. Kenapa ikut-ikutan orang Batak? Baca apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadikan seluruh bangsa. Jadi kalau kau mengatakan Yesus hanya untuk orang Yahudi saja, benar, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Arab. Nah, setelah keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, maka seluruh bangsa boleh menikmatinya. Maka setelah keselamatan itu dinyatakan untuk orang Yahudi, Tuhan Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Itu sesuai dengan apa yang dituliskan Nabi terdahulu di dalam Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Israel. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Israel dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Israel. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, termasuk bangsa Batak dan bangsa Indonesia. Jadi benar keselamatan itu datang kepada bangsa Yahudi, dan setelah keselamatan itu ada di bangsa Yahudi, bangsa-bangsa datang kepada Yahudi, termasuk bangsa Batak dan bangsa Indonesia. Silakan. Silakan Bang Juma dipersilakan. Mulai ada kemajuan, mulai punya rasa malu. Mulai punya ada rasa malu. Orang Yahudi itu membunuh Yesus sepakat, bukan karena dosa waris dunia. Mereka sepakat membunuh Yesus untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, bukan untuk dosa waris. Kau pula nebeng-nebeng di situ nyamar-nyamar seperti domba padahal serigala. Mulai tahun itu maka Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Itu Anda harus paham. Maka mulai dari hari itu juga mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk kemudian membebaskan Romawi dari perbudakan, membebaskan Yahudi dari perbudakan Roma. Nggak ada hubungannya dengan Kristen, Batang ada hubungannya, nggak nyambung pula kau. Nah, kalau kemudian Tuhan sudah mengatakan bahwasanya yang terkutuk mati itu adalah orang yang berdosa. Pada saat Yesus ingin dieksekusi mati karena ingin kemudian dijadikan sebagai tumbal agar menyelamatkan Israel dari Roma, maka Tuhan menyelamatkan Yesus. Maka yang mati itu adalah orang yang terkutuk. Makanya tadi Yesus itu tidak dihukum karena dia tidak ada dosa. Yang terkutuk itu siapa? Yudas. Makanya yang kau sembah selama 2000 tahun itu adalah Yudas. Di dalam Amsal 11 dikatakan, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang pasti gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat jadi sia-sia. Orang benar, orang yang tidak ada dosa diselamatkan dari kesukaran. Lalu pengkhianat akan menggantikannya. Baca itu dalil. Makanya Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Ini maksudnya, orang jahat dipakai sebagai tebusan pada orang yang benar. Orang jujur diselamatkan dan yang menggantikan adalah orang yang jahat. Jadi yang di dalam Ulangan 21 nomor 22, 23 itu Yudas, bukan Yesus. Jadi yang kau sembah selama ini adalah Yudas Iskariot. Yesus terangkat ke langit karena dia adalah orang benar. Dikatakan dalam Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum, ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Oke, orang fasik mengintai. Lalu Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menyerahkan Yesus ke dalam tangannya, orang benar ke dalam tangannya. Yesus tidak akan dibiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Maka yang terkutuk itu yang salibkan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Selamat menyembah Yudas. Demikian. Oke, itu silakan. Batak silakan. Oke, baik. Sekarang aku jawab.
tentu saja tidak pernah terbantahkan. Dan siapapun tidak bisa membantah bahwa keselamatan itu telah dinyatakan Allah. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dan Yesus datang dari bangsa Yahudi. Nah, ketika tidak ada yang membantah tentang penyaliban Yesus ini, maka iblis tidak akan tinggal diam. Coba kalau kita berbicara tentang fakta sejarah, sebelum datangnya agama iblis, apakah ada agama yang membantah tentang penyaliban ini? Tidak ada. Hanya iblislah yang membantah tentang keselamatan yang dirancang oleh Allah. Kawan-kawan tidak akan pernah menemukan manusia membantah penyaliban itu, kecuali iblis. Sebab memang setelah keselamatan itu dinyatakan oleh Allah, iblis tidak tinggal diam. Iblis yang di mana? Iblis yang di dalam goa. Coba baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis yang di dalam goa lah yang menyangkal penyaliban Yesus. Karena penyaliban Yesus adalah rancangan Allah, keselamatan yang berasal dari Allah, tidak akan pernah dibantah oleh manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah. Kecuali iblis yang di dalam goa akan selalu menyangkalnya, bro. Maka kawan-kawan harus mulai memahami, membedakan mana iblis, mana Tuhan. Hanya iblis yang di dalam goa lah yang menyangkal penyaliban Yesus itu. Kita melihat agama-agama terdahulu, Zoroaster. Apakah Zoroaster menyangkal tentang keselamatan yang dibawa Yesus di dalam penyaliban itu? Tidak pernah. Apakah agama Buddha pernah menyangkal penyaliban yang dialami oleh Yesus? Tidak pernah. Apakah agama Hindu menyangkal penyaliban yang dibawa oleh Yesus? Tidak pernah. Hanya iblis yang di dalam goa lah yang menyangkalnya. Sebab iblis memang tidak senang kita mendapat keselamatan. Sebab iblis menginginkan kita semuanya masuk ke dalam kerajaan maut, supaya menjadi budak iblis. Untuk itulah iblis selalu berusaha untuk menyangkal penyaliban Yesus. 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis yang di dalam goa lah yang akan menyangkal penyaliban Yesus. Silakan. Silakan Bang Juma Bobo. Iya, kalau berbicara mengenai goa, mayat masuk ke dalam goa, keluar jadi Tuhan. Ada lagi, begitu dia di dalam goa kegelapan, goa rahim ya, keluar dari goa rahim melalui vagina. Oh, telah lahir Tuhan di kota Daud. Begitu dia hidup, lalu mati, masuk lagi ke dalam goa. Begitu keluar dari goa, masuknya tadinya adalah mayat, masuk dalam goa, dimasukkan oleh Yusuf Arimatea bersama dengan Nikodemus, diangkat dia masuk ke dalam goa. Mayat dia, mayat. Begitu keluar dari goa, jadi Tuhan. Siapa yang menginginkan ini? Iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblislah yang menyerahkan Yesus mati di atas tiang salib. Begitu disalibkan, masuk ke dalam goa, keluar dari goa jadi Tuhan. Akulah Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Para kali bah. Jadi ketika Anda mengatakan agama mana? Agama Yahudi. 2000 tahun penyaliban paganisme, Tuhannya agama Roma, mati di atas tiang salib. Orang-orang Yahudi, keturunan para nabi, tidak pernah mengakui penyaliban itu adalah penyaliban Tuhan mati bangkit menjadi Tuhan. Terlalu jauh matamu memandang. Kau ajak dulu orang Yahudi menyembah Tuhan kau itu. Tuhan cap Roma, Tuhan cap Yunani, Yesus. Kau ajak dulu orang Yahudi, sang pemilik kitab yang kalian curi itu, untuk datang ke gereja beribadah menyembah Tuhan kau cap Roma. Baru kau bawa-bawa agama mana? Nenek membantah Yesus penyaliban, nenekmu kiper.
Yahudi tuan rumah, dia yang menyalibkan. Kenapa mereka tidak menyembah Tuhan buatan kalian? Karena Kristen itu sejatinya agama pagan. Kristen itu berasal dari agama Trimurti. Paham kau? Sehingga muncul Trinitas. Di mana berkembang? Di Roma, Yunani. Kristen tidak berkembang di Yahudi, di Yerusalem. Makanya Kristen itu kalau pergi Yerusalem diludahi. Diludahi muka kau itu. Sudah kotak, diludahi pula mukamu. Karena kenapa? Tuhan kau itu paganisme. Siapa yang membantah penyaliban? Orang Yahudi yang pertama membantah. Mana orang Yahudi yang menyembah Yesus? Kau pikul salib di Yerusalem sana, kau ditendang pantatmu sama orang Yahudi, sama imam Yahudi. Besar kali mulut kau. Kristen itu berasal dari Roma. Orang mati di atas tiang salib itu orang terkutuk, Yudas. Dijual kepada Roma, dibeli, dijadikan Tuhan. Itulah Yudas yang kau sembah. Yesus tak punya dosa, tidak mungkin terkutuk. Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Pengkhianat Yudas, dia yang dipakai menggantikan Yesus yang kau tuhankan itu. Sudah 2000 tahun kau nyembah Yudas. Pahami itu? Paham? Oke, paham. Belum paham? Silakan. Yahudi kau aja sembah Yesus, mau enggak? Sekarang aku jawab. Jangan emosi. Sekarang aku jawab. Kisah para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Petrus berkhotbah, baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. Oke, sekarang kita ke fakta anak Batak. Buktinya orang Kristen di Israel diludahi? Ya, pernah beberapa oknum Yahudi meludahi orang Kristen. Tentu saja ada kebencian di kalangan orang Yahudi kepada orang Kristen, tetapi itu dialami oleh beberapa oknum. Dan tentara IDF langsung menangkap ke-6 orang itu. 1 orang dibebaskan karena tidak terbukti. Dia hanya menoleh saja. Tetapi 5 orang yang lain memang benar meludahi orang Kristen. Dan tentara IDF langsung menangkap. Jangan kau sampai di situ. Perbuatan oknum. Jangan kau pukul rata perbuatan orang Yahudi. Paham ya? Dan sudah dipenjara ke-5 orang itu. Tadinya 6. 1 tidak terbukti. 5 orang dipenjara. Jadi kalau ada beberapa orang membom menjadi teroris, bukan berarti seluruh kaumnya adalah teroris. Semoga kau paham Juma. Kalau ada orang yang membom, contoh di Bali, siapa itu yang membom Bali itu? Bukan berarti seluruh kaumnya itu adalah teroris. Nah demikian juga dengan orang Yahudi. Ada 6 orang yang diduga meludahi orang Kristen, dan ke-6 orang ini ditangkap. 1 orang dilepaskan karena tidak terbukti. Itu data dan fakta. Silakan baca di Republika, silakan baca di Wikipedia, silakan baca di Associated Press, silakan baca di surat-surat kabar online bahwa yang meludahi Yahudi sudah ditangkap. Semoga kau paham. Nah, terkait tentang pencabulan, aku bisa apa? Aku hanya membacakan dalil yang tertulis saja. Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti orang Arab di padang gurun. Itu berbicara tentang pencabulan, bro. Jadi iblis setelah mendatangkan agamanya akan selalu membantah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Oke, sudah, silakan Bang Joma itu. Jadi kalau Anda mengatakan lihat di sana, ya diludahi, baca Amsal kalau gitu, baca Amsal. Baca Talmud. Baca Talmudnya orang Yahudi, kitab tafsir namanya Talmud. Bagaimana Kristen di sana diceritakan? Wow, keren. Kalian dianggap binatang. Yesus dianggap binatang. Hah? Kalian mau kemana? Tundukkan dulu itu. Orang Yahudi dulu kau tundukkan.
Supaya kita tahu bahwa Yahudi nyamar-nyamar Kristen, bukan Kristen yang nyamar-nyamar Yahudi. Supaya kita tahu domba yang nyamar serigala, bukan serigala nyamar domba. Anda harus belajar dulu, anak Batak. Baca Talmud baik-baik. Bagaimana sih Kristen ini diceritakan di dalam kitab tafsirnya orang Yahudi? Kitab termahal di dunia itu namanya kitab Talmud. Bagaimana diceritakan orang Kristen di sana? Orang Kristen itu dianggap binatang sebagai bahan bakar api neraka, sama seperti di Al-Quran. Talmud dan Al-Quran menceritakan Kristen persuas. Bedanya di Al-Quran memuliakan Yesus, Nabi Isa. Di Talmud, Yesus direbus di dalam neraka, di dalam tinja yang mendidih. Kalau Yesus aja direbus dalam tinja mendidih, bagaimana Kristen? Lalu kemudian Anda mengatakan Petrus berkhotbah. Petrus berkhotbah itu untuk Yahudi, bukan untuk Romawi. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang bersunat, bukan untuk orang Kristen. Kristen itu di Antioquia. Jangan-jangan di Antioquia kau nggak tahu lagi. Di Antioquia Kristen itu didirikan pertama kali oleh Tuhanmu Paulus. Itu pertama kali Tuhanmu mendirikan agamanya di Antioquia. Pengikutnya disebut Kristen. Jadi kau itu adalah hamba-hamba Paulus. Bapakmu itu Paulus, Tuhanmu itu Paulus. Oke? Dan yang kau sembah itu separuh dewa, Yudas. Bantai itu. Amsal 21, 18 orang fasik. Yudas dipakai sebagai tebusan bagi Yesus, orang benar. Dan pengkhianat Yudas sebagai ganti orang jujur, Yesus. Masa kau nggak paham? Nggak paham-paham? Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Karena Kristen itu agama pagan, penyembah Yudas. Kristen membuat karangan sendiri, disebut perjanjian baru. Lalu ngemis-ngemis, mengedit-edit perjanjian lama. Bahkan namanya pun diedit menjadi perjanjian lama yang tadinya Tanak, dirubah menjadi perjanjian lama, supaya karangan-karangan mereka dianggap perjanjian baru. Kau belajar itu. Tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen, tak ada. Tak ada hubungannya kemudian Yahudi dan Kristen, tak ada. Kristen itu penumpang gelap, Abu Dasarah, umat Quranion, umat guguk yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 15. Kalian itu umat guguk. Kalian itu serigala nyamar domba. Itu yang perlu kamu pahami. Oke? Kau belajar lagi. Yang terkutuk di atas tiang salib itu Yudas, bukan Yesus. Selamat menyembah Yudas. Dibantah dulu tuh bahwa Kristen itu kelihatan Paulus, silakan dibantah dulu. Baik. Tentu saja aku akan menjawabnya segala tuduhanmu itu. Kalau Yahudi dan Kristen itu bermusuhan, itu kau yang mengatakan. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah di dalam Quran bahwa Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Al-Maidah 51. Kamu mau mengeles seperti apa lagi? Cuma Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Itu yang menulis kitab suci. Oke anak Batak, aku nggak mau ke kitab suci. Aku berbicara tentang fakta. Sekalipun berdasarkan fakta, Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Kita melihat sekarang teroris yang menyerang Yahudi pada tanggal 7 Oktober. Siapa yang membelanya? Apakah Arab membelanya? Tentu saja tidak. Tetapi Kristenlah yang selalu ada untuk Yahudi. Dan Yahudi selalu ada untuk Kristen. Kau tidak bisa memecahkan kami. Sekalipun kau menggunakan istilah Divide et Impera, sekalipun strategi Belanda kau gunakan untuk memecah belah kami, itu tidak akan berhasil. Sebab memang tertulis di dalam Al-Quran, Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Quran surah Al-Maidah ayat 51. Paham ya? Jadi jangan kau adu domba kami dengan Yahudi. Terkait yang meludahi orang Yahudi, itu fakta. Tentara IDF sudah menangkap dan memasukkan ke penjara. Memang benar, bro, san dulu bro. Dan memang benar, satu orang dibebaskan karena tidak terbukti. Artinya Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Semoga kau paham. Yang membantah tentang keselamatan dari Allah hanya iblis, bro. Agama Buddha tidak pernah membantah keselamatan dari Allah. Apakah agama Buddha pernah memprotes tentang penyaliban itu? Nggak akan pernah. Apakah agama Hindu pernah memprotes tentang penyaliban itu? Nggak pernah. Barulah ketika iblis yang di dalam goa menyampaikan ajarannya,
Baca 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat yang di dalam goa itu adalah iblis, sebab hanya iblislah yang tidak senang dengan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka kawan-kawan, selidiki agamamu apakah berasal dari malaikat yang di dalam goa. Kalau berasal dari malaikat yang di dalam goa, itu yang memberikannya adalah iblis, sesuai dengan yang tertulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sekarang saya bacakan dalilnya. Kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa dengan melemparkannya ke dalam neraka, lalu menyimpannya di dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, maka kawan-kawan jangan bertapa ke dalam goa. Kalau kawan-kawan bertapa ke dalam goa, akan ditangkap oleh iblis. Silakan. Silakan Bang Juma, gak ngebantah dia Kristen buatan Paulus, silakan Bang. Ya enggak mungkin. Yang lucu itu, jangan pisahkan kami dengan Yahudi. Allahu Akbar. Tuhannya aja beda, agamanya beda, pusat keagamaannya beda, kitabnya pun beda. Jangan pisahkan kami dengan Yahudi. Mau muntah ku dengar, bikin malu. Allahu Akbar. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan, kata orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi pun berkata, orang-orang Nasrani pun berkata, orang-orang Yahudi itu tidak memiliki suatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Ma'idah ayat 51 itu tidak seperti itu. Yang dikatakan dalam Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau mengambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai teman setiamu. Jangan kau jadikan mereka sebagai pelindung, jangan kau jadikan mereka sebagai pemimpin. Mereka satu sama lain itu melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam hal duniawi mereka saling melindungi, itu betul. Yahudi Kristen itu saling melindungi dalam hal duniawi. Tapi dalam hal agama, itu tak akan pernah bisa. Makanya Al-Quran mengatakan mereka akan saling membenci sampai hari kiamat. Yahudi dan Nasrani akan saling membenci sampai hari kiamat. 2000 tahun bro, kalian tidak pernah satu tempat ibadah. Kalian tidak pernah sepakat Yesus itu siapa menurut Yahudi, Yesus itu siapa menurut Kristen. Orang Yahudi tidak pernah beribadah di gereja. Orang Kristen haram hukumnya masuk ke bait sucinya orang Yahudi, nggak boleh, ditendang, disepak pantatnya, nggak boleh. Karena orang Kristen itu najis, haram menurut orang Yahudi. Kalau dari segi politik, dari segi ekonomi, oke, kalian saling melindungi, namanya juga siasat. Tapi kalau dalam segi agama, kata Tuhan kami, kalian saling membenci satu sama lain. Coba, kau bawa patungnya Yesus kemudian ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Kalau kau tidak diinjak-injak mulutmu. Jadi tak ada itu. Yang masuk ke dalam goa itu mayat. Begitu keluar jadi Tuhan. Ayo. Yang kamu baca itu 2 Petrus 2. Baca ayat 1 nomor 2 dan nomor 3-nya baca. Jangan langsung ke 4. Yang dimaksud di situ adalah nabi-nabi Yerusalem, nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Jadi Yerusalem mengeluarkan mayat dari goa jadi Tuhan. Itulah ajaran setan, menyembah Yudas. Hancur kau. Silakan. Habis ini sekali lagi, habis itu kita tiktokan ya. Habiskan waktunya. Oke, baik. Sekarang aku menjawab. Terima kasih aku ucapkan. Artinya kau lambat laun akan mengakui. Nah sekarang kau mengakui bahwa Yahudi dan Kristen saling melindungi di dunia. Berbicara tentang politik, apa tadi kau bilang? Terima kasih, artinya ada kemajuan dong. Nah lambat laun kau akan mengakui juga bahwa kami adalah satu akidah. Bahwa kami saling melindungi dalam hal duniawi. Ada kemajuan. Inilah suka aku berdebat lintas agama. Selalu ada kemajuan. Jadi dalam hal duniawi Yahudi dan Kristen saling melindungi. Itu kau yang bilang ya. Dan itu benar. Tetapi belum cukup. Sekalipun di dalam duniawi Yahudi dan Kristen saling melindungi, di dalam akidah pun kami akan selalu melindungi. Contoh,
Benjamin Netanyahu, anaknya orang Kristen. Woi, kenapa lagi Benjamin Bang Netanyahu Juma? masih Yahudi, tetapi anaknya sudah Kristen. Kenapa lagi Bang Juma? Kalian apain, Mak? Kalian ini main report kalian. Jangan apa dulu, jangan kepanasan dulu, jangan Bukan kepanasan, Bang Jumanya mana? Bang Juma hilang. Dia kabur, bro. Memang dia Badani mah kabur. Terus kau anak Batak. Si Juma itu kabur. Memang itu Badani dia kabur. dengan alasan di report. Banyak kali alasan kotor Juma Itu itu. kabur. Dia kabur. Memang dari dulu dia tukang Oten kabur. babi, oten babi, ya Itu anjing di bawah kalian, itu. ya anjing Lanjut habiskan kalian, waktunya anjing. aja. Oh, Lanjut ya. habiskan waktunya. Oten babi anjing kalian, report aja tahunya otak kalian babi, kalian binatang, kalian bukan orang. Kau anak Batak turun aja kau. Ini aduh Bang Erik, dah. Kamu tuh. Kabur, bro. Ini giliranku berbicara. Si Juma itu kabur. Memang dari dulu si Juma itu tukang kabur. Bakal cerita kau nggak ada kabur udah Gak usah diskusi framing, sama gak usah framing. Lanjut aja habisin Lanjut, waktunya. jangan usah framing kau. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita mengenali Tuhan kita dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Ayo kita pelajari dulu dari awal. Kenapa agama kita itu ada? Apakah agama kita itu berasal dari iblis di dalam goa? Kalau agama kita berasal dari iblis di dalam goa, masih mau menyembahnya? Begitu kawan-kawan ya, masih mau menyembah iblis yang di dalam goa? Oh, kami tidak menyembah iblis, malaikat di dalam goa, Batak, tapi kami menyembah Tuhan. Hanya saja Tuhan kami mengutus malaikat yang di dalam goa. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus malaikat yang di dalam goa? Gak mungkin itu. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Dia tidak akan mengutus malaikat yang di dalam goa. Semoga kau paham. Nah, maka untuk memahami bahwa Yesus itu anak Allah, hilangkan dulu pikiran-pikiran kotor dari pikiran. Hilangkan dulu pikiran-pikiran kotor dari pikiran. Karena dia adalah wujud Allah yang datang ke dunia. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia adalah Allah yang datang ke dunia. Wujud Allah itu datang ke dunia, maka disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu nggak punya istri. Sebelum seperti yang didalilkan di dalam Al-Quran. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran, surah Al-An'am, ayat 101. Udah, oke, silakan Bang Juma sekarang TikTok aja, TikTok saling menanggapi. Saya dulu Fatih, 3 gimana menit. aja? Saya dulu terakhir. Oke, terakhir ya, terakhir Bang Juma ya. Oke, silakan Bang. Iya. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah lihat pengakuan si anak Batak di pertama kali dia mengatakan Yesus tidak punya dosa ya. Berarti yang mati di atas tiang salib itu bukan Yesus, tetapi orang yang punya dosa, orang yang dikutuk, orang pengkhianat ya. Dan kemudian dia adalah Yudas. Maka 2000 tahun sudah orang Kristen menyembah Yudas. Nah, itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian terkait dengan Tuhan tidak punya anak, itu membantah orang-orang kafir laknatullah yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Dibantah, udah selesai. Terus kemudian yang di goa, bentuk daripada tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu bukan bentuk goa, karena dia alam terbuka, cuman di atas bukit, tapi dia bukan di dalam ruangan, bukan dalam ruangan. Dan itu goa Hira bisa dilihat dari luar. Yang disebut goa itu masuk ke dalam. Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam. Dia hanya ada di atas bukit, di mana bukit itu ada berupa lempengan, disitulah ia duduk. Dan itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Goanya masih ada. Kenapa disebut goa Hira? Karena dia di atas bukit. Dan ternyata itu bukan goa. Oke ya. Yang dimaksud goa itu tempat mayat Yudas dimasukkan. Tempat mayat Yudas ketika dimasukkan ke dalam goa itu di Yerusalem. Dan ternyata 2 Petrus 2 itu berbicara nabi-nabi palsu di Yerusalem. Dan goa tempat disimpannya mayatnya Yudas itu ada di Yerusalem. Begitu dia keluar, Yudasnya menjadi Tuhan, bangkit. Sedangkan kebangkitan Yudas pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat.
Kata Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada satupun tanda yang akan diberikan kecuali anak manusia bangkit pada hari ketiga. Yudas bangkit pada hari ketiga, si Yudas sebagai simbol angkatan jahat. Nah, Kristen penyembah Yudas ini jelas-jelas kemudian menjadikan Yudas yang bangkit pada hari ketiga sebagai Tuhan. Berarti Kristen penyembah Yudas menjadikan diri mereka sebagai angkatan jahat. Dan memang betul, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir, nyala daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan Kristen ini pembuat kejahatan? Karena Kristen adalah agama yang mengimani tanda Yunus, kebangkitan Yudas dari hari ketiga sebagai simbol angkatan jahat. Dan orang-orang Kristen mengimani apa yang menjadi tanda untuk angkatan jahat sebagai simbol keagamaan. Itu jelas. Yesus mengatakan dalam Matius 12 bahwa angkatan jahat ini minta tanda, dan tak ada tanda diberikan kecuali tanda Yunus, yaitu Yudas bangkit pada hari ketiga. Demikian. Terima kasih. Oke, Fadli, sekarang matiin waktunya untuk TikTok ya. Saling menanggapi satu sama lain. Silakan untuk para dua pendebat, silakan. Sudah? Baik. Tanda Yunus itu adalah untuk angkatan yang jahat. Apakah Yunus mati? Yunus tidak mati. Maka ketika angkatan yang jahat bertanya kepada Yesus, berikan kami suatu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan yang jahat ini meminta tanda, dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Yunus itu tidak mati. Nah, maka orang yang mengatakan Yesus tidak mati itu adalah angkatan yang jahat. Kenapa Salah kamu. memahaminya? Salah. Kan begitu. Salah. Sekarang siapa yang mengimani Yudas mati 3 hari 3 malam sama seperti Yunus di dalam perut ikan? Itu siapa? Kristen atau Islam? Kristen tidak pernah mengimani Yudas mati 3 hari 3 Saya malam. tanya, siapa yang mengimani 3 hari 3 malam anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga? Kristen atau Islam? Yesus bangkit dari kematian. Siapa yang mengimani anak manusia mati bangkit pada hari ketiga sama seperti Yunus? Siapa yang mengimani? Islam atau Kristen? Yunus tidak mati. Yunus Saya tidak... tanya, siapa yang mengimani anak manusia mati bangkit pada hari ketiga? Siapa yang mengimani itu? Saya mengimani Yesus mati dan bangkit, bukan Yunus. Ah, Yunus itu tidak- angkatan, itu tidak angkatan, ada itu Alkitab. tanda, Dan ini itu waktu tanda saya. untuk angkatan Ini jahat waktu atau angkatan saya. benar? Ini waktu Itu- saya. Jangan modal congor aja. Ini waktu Kita saya. tiktokan ini, kita tiktokan Ini ini waktu sekarang. saya, Kita jangan modal tiktokan. congor. Kita tiktokan sekarang, sudah saatnya tiktokan. Ini waktu saya. Tidak juga. ada waktumu, kita sudah Nggak ada tiktokan. waktu, anak Batak, nggak Ya ada sudah, waktu. kau berbicara sepuas hatimu, silakan. Enggak, saya tanya samamu. Siapa yang mengimani anak manusia bangkit pada hari ketiga? Kristen atau Islam? Saya mengimani Yesus mati dan bangkit. Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke, Kristen. Tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Anak Yunus manusia bangkit pada hari ketiga. Yunus Itu tidak mati. ini Yunus tidak berbicara. mati. Ini tidak Yunus berbicara adalah mengenai mati atau tidak. Ini tidak berbicara mati atau tidak. Yunus Ini adalah berbicara umat. mengenai tanda Yunus. Ini berdebat- Tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Berdebat Sekarang kok, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa yang Yunus mengimani tidak mati. anak manusia bangkit pada hari ketiga adalah Kristen, Yunus pertanyaan saya, tidak mati. apakah tanda Yunus ini tanda untuk Tanda angkatan Yunus jahat bukan atau berdiskusi. tanda untuk angkatan benar? Modal Jawab. congor ini modal congor kayak gini. Jawab. Apakah tanda Yunus ini tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Ya, aku menjawab. Ya, jawab. Tanda Yunus itu adalah untuk angkatan yang jahat, silakan. Jahat. Nah, berarti Kristen angkatan jahat. Tentu saja tidak, karena Yunus Kenapa? tidak mati. Kalau Kristen bukan angkatan jahat, kenapa Kristen mengimani anak manusia bangkit pada hari ketiga? Yunus tidak mati. Tanda Yunus adalah untuk orang jahat. Yunus tidak mati. Tidak ada ayat di dalam Alkitab. Bukan begitu polanya. Jangan kau plesetkan. Saya tanya samamu sekarang. Bukan berdiskusi Ketika lagi. Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda. Moderator, ini udah modal congor, moderator. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak ada satu tanda pun diberikan kepada mereka kecuali tanda Yunus. Yaitu, Sekarang aku menjawab. Yaitu. Sekarang aku menjawab. Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya,
Kenapa Kristen mengimani tanda jahat ini? Kenapa? Jawab. Tidak ada orang Kristen mengimani tanda yang jahat itu karena Yunus tidak pernah mati. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Yunus mati. Nah, kenapa? Bukan masalah mati atau tidak. Hei, Bu, ini bukan masalah mati atau tidak. Ini udah modal congor moderator. Ini udah modal congor. Kamu yang congor. Tidak ada dikatakan tanda Yunus itu mati atau hidup. Tak ada. Saja sudah. Hei. Udah kau menang. Kau Hei, menang. jangan kau lari. Jangan kau kabur. Kau tuduh saya kabur. Kau yang mau kabur. Ini udah modal congor. Kenapa? Tidak, bukan modal congor. Saya tanya samamu. Angkatan jahat minta satu tanda. Dan tidak ada satu tanda pun diberikan kepadanya kecuali tanda Yunus. Pertanyaan saya, kenapa orang Kristen menjadikan tanda jahat ini sebagai simbol agama? Jawab. Baik. Orang Kristen tidak pernah menjadikan tanda Yunus sebagai tanda keselamatan bagi orang Kristen. Yang bangkit dari tiga hari? Dengarkan dulu, aduh, modal congor kayak gini berdiskusi. Ini modal congor namanya. Ini bukan masalah hidup atau mati. Ini modal Ini congor. masalah tanda Yunus 3 hari 3 malam. Aduh, moderator, ini bukan diskusi lagi, moderator. Bukan diskusi Ini lagi. tiktokan. Biarkan aku tahu, kau duluan silakan. Oke. Orang-orang Kristen menjadikan kematian Yudas yang bangkit pada hari ketiga itu sebagai simbol keselamatan. Sedangkan Yesus mengatakan itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Oke? Di dalam Matius 12 nomor 38, pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, kami ingin suatu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia Yudas akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tidak ada mati dan tidak ada hidup di situ. Jangan kau cuma modal congor. Tidak ada mati, tidak ada hidup. Yang dikatakan seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia Yudas 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Pertanyaan saya, kenapa Kristen menjadikan tanda angkatan kejahatan ini sebagai simbol keselamatan? Jawab. Oke. Jangan kau lari, jangan modal congor kau. Ya, sekarang aku jawab ya. Oke. Apakah orang Kristen mengimani tanda Yunus? Tidak, karena Yunus itu tidak mati. Sebab tanda Yunus adalah untuk angkatan yang jahat. Hanya angkatan yang jahatlah yang mengatakan Yesus tidak mati, karena mereka mengimani tanda Yunus. Sebab tidak ada ayat di dalam Alkitab Yunus dikarenakan mati. Maka tanda Yunus adalah tanda angkatan yang jahat. Siapa umat yang mengatakan Yesus tidak mati, dia adalah angkatan yang jahat, seperti tanda Yunus. Silakan. Tidak ada di situ mati atau hidup, tuyul. Kau itu modal congor. Di situ Yesus mengatakan, angkatan jahat ini meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain dari tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia Yudas akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi siapa yang beriman anak manusia 3 hari 3 malam? Kristen yang beriman anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi lalu bangkit. Pertanyaan saya, kenapa angkatan jahat yang diberi tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi juga diimani oleh orang Kristen? Kenapa tanda kejahatan ini diimani oleh orang Kristen? Kenapa? Jawab. Oke. Yunus tidak mati, cuma tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Yunus mati. Maka Tuhan Yesus berkata, angkatan yang jahat ini meminta tanda, maka tidak akan diberikan tanda yang lain selain tanda Yunus. Maka angkatan yang jahat tidak akan pernah mengatakan Yesus mati, karena tanda yang diberikan kepada angkatan yang jahat adalah tanda Yunus. Sebab Yunus tidak pernah mati. Coba baca mulai dari Kejadian sampai Demikian juga anak manusia. Jangan kau potong.
Jangan menang comor. Baca dalilnya lengkap. Seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Juma, jangan menang congor. Gantian berbicara, jangan menang congor. Jangan kau potong dalilnya Matius 12 nomor 40. Berbicara gantian. Sebentar ya. Jangan kau potong dalilnya Matius 12:40 karena kau malu. Gantian Jangan. berbicara Juma, gantian berbicara. Jangan menang congor. Saya cuma mengarahkan supaya kau jangan modal congor. Jangan menang congor Juma. Kamu yang menang congor. Kenapa kamu patahkan? Kenapa kau tidak sambung ayat 12 itu nomor 40 itu? Giliranmu berbicara, silakan giliranmu. Keok sudah kau kan? Yesus ditanya nih, saya ulang lagi. Kau yang modal congor kau memang. Saya ulang lagi. Orang-orang Farisi, orang Yahudi minta tanda. Berikan kami tanda. Yesus mengatakan, tak akan pernah diberikan tanda kecuali satu, yaitu tanda Yunus. Sebab seperti Yunus, begitu juga anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Kenapa kamu nggak membahas anak manusia ini? Si Yudas ini. Ini tanda Yunus, jangan kau patahkan, hanya sepotong. Sama seperti Yunus, tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Cuman sampai situ. Nggak ada membahas hidup mati di situ, nggak ada. Tanda Yunus diberikan kepada angkatan jahat 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga Yudas di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda Yunus. Tuh baca tuh. Itu ada dalilnya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan dalam perut bumi dijadikan sebagai simbol keselamatan orang Karisteng, sedangkan Yesus memberikan simbol Yunus dan anak manusia sama-sama 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi itu sebagai simbol kejahatan kepada angkatan jahat? Kenapa angkatan jahat itu digenapi oleh Kristen? Kenapa? Apakah Kristen memang betul-betul angkatan jahat sebagaimana Matius 7:15 sampai nomor 27? Matius 7 nomor 5 sampai 23. Angkatan jahat ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, Bung, kenapa orang Kristen menjadikan anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi ini sebagai simbol keselamatan, sedangkan itu adalah simbol yang diberikan sebagai tanda kepada orang-orang jahat? Jawab. Oke, sekarang aku menjawab ya. Angkatan yang jahat ini meminta tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan yang jahat ini selain dari tanda Yunus. Demikian pula anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam seperti tanda Yunus. Yunus tidak mati, demikian juga anak manusia tidak mati. Itu tanda untuk angkatan yang jahat. Sebab hanya angkatan yang jahatlah yang mengatakan Yesus tidak mati. Semoga kau paham. Kenapa kau tambah-tambahkan? Saya tidak menambahkan. Kenapa kau tambah-tambahkan? Sebab angkatan jahatlah yang tidak mengimani mati. Apa? Kamu jangan menambah-nambahkan. Kau jangan pelintir-pelintir dalilnya. Ini giliranku Juma berbicara. Jangan. Iya, kenapa kau pelintir? Bikin timer lagi balik. Enggak ada. Ini tiktokan. Jangan menang congor Juma. Kau yang congor. Tanda jahat itu adalah Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Ini giliranku bicara. Dan ini kemudian berbicara loh Juma. 3 hari 3 malam anak manusia dalam perut bumi. Kita ditonton orang. Kenapa ini. kamu itu mempelintir datanya? Kenapa? Kita ditonton orang ini Juma. Kau nggak malu. Justru karena itu kenapa kamu mempelintir datanya? Kenapa? Ini giliranku berbicara Juma. Kenapa kamu pelintir dalilnya? Saya tidak memelintir. Oke. Tolong, ini kau saya kasih kesempatan. Coba kamu baca baik-baik. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Baca. Cuma kau harus tahu malu sedikit. Kita ditonton orang. Baca. Ditonton orang ini Juma. Baca Matius 12 dari data nomor 38 sampai 40. Silakan. Baca. Kenapa kau tidak tahu malu Juma? Ini giliranku berbicara loh. Baca. Sudah? Boleh aku jawab? Baca. Boleh aku jawab? Baca. Juma, boleh aku jawab? Baca. Boleh Matius, tidak aku jawab Juma? Baca. Matius 12 38 sampai nomor 40. Boleh aku jawab? Boleh aku jawab ya? Enggak boleh. Kamu harus baca dulu baru kau jawab. Oke, sekarang aku menjawab ya. Baca. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bagaimana Yunus di perut ikan selama 3 hari, apakah dia mati? Yunus tidak mati. Demikian juga anak manusia di dalam perut bumi, dia tidak mati. Tetapi ini tanda untuk angkatan yang jahat. Makanya angkatan yang jahat tidak pernah mengimani Yesus itu mati. Karena mereka adalah angkatan yang jahat. Paham Juma? Semoga kau paham. Silakan. Loh, justru angkatan jahat itu diberikan tanda. Yunus 3 hari 3 malam. Oke? Tandanya untuk angkatan jahat mengimani anak manusia 3 hari 3 malam. Bangkit. Itu untuk angkatan jahat. Nah sekarang apakah Yahudi beriman kepada 3 hari 3 malam bangkit jadi Tuhan? Ada? Tak ada. Hanya orang Parisi kemudian yang menjual tanda ini kepada Romawi dan Yunus Yunani. tidak mati di dalam. Hei, ini giliran saya berbicara. Oke, silakan. Oh, modal congor aja ya. Emang enak. Di sini dalilnya Yesus mengatakan tidak ada tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Angkatan jahat diberi tanda 3 hari 3 malam. Siapa yang beriman kepada tanda itu berarti dia adalah angkatan jahat. Pertanyaannya, kenapa kamu menjadikan 3 hari 3 malam ini sebagai keselamatan, padahal ini adalah simbol untuk angkatan jahat? Jawab. Baik. Tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan yang jahat. Kayak mana sih tanda Yunus itu? Yunus tidak mati. Yunus ada di perut ikan dan dia tidak mati. Nah, demikian juga dengan anak manusia di dalam perut bumi tidak mati. Tetapi itu tanda untuk angkatan yang jahat. Maka orang yang mengatakan Yesus tidak mati adalah angkatan yang jahat. Sama seperti agama yang datang dari dalam goa. Mana dalilnya tuh? Mana? Kenapa di Yunus Mana dalilnya? Saya minta dalil. Coba kau baca dalam kitab Yunus, apakah Yunus mati? Mana dalilnya bahwa angkatan jahat itu mengimani Yunus hidup? Angkatan yang benar itu mengimani Yunus mati, Yesus mati. Mana dalilnya itu? Ini satu kesatuan bahwa bangkit, hidup 3 hari 3 malam, baik di Kenapa perut kau ikan. susah untuk memahaminya, Juma? Ini angkatan untuk apa? Angkatan apa ini? Jawabnya kepada mereka. Coba dengarkan dulu biar ku jelaskan. Kasihan aku sama kau. Kasihan aku beli kau juga. Saya yang kasihan samamu. Dia ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari. Itu adalah tanda apa? Itu tanda untuk siapa? Juma, Itu kau tanda dengar. untuk siapa? Aku melihat kau, Juma. Ini Coba tanda untuk siapa? Juma, bisa kau diam dulu? Ini tanda untuk siapa? Bisa kau diam dulu, Juma? Pertanyaan saya, ini tanda untuk siapa? Bisa kau diam dulu biar ku jawab? Ini tanda untuk siapa? Jawab. Untuk angkatan yang jahat. Untuk angkatan jahat. Udah selesai. Udah selesai. Angkatan yang jahat. Udah selesai. Maka Udah, setiap nggak ada lagi. orang yang mengatakan Yesus Tidak ada lagi, nggak usah lagi asumsi, nggak udah. Kenapa kau sulit Tidak untuk usah lagi asumsi, dah selesai. Kita udah tutup. Jangan kau kabur. Jangan kau Saya tidak kabur, udah selesai. Tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat, dah selesai. Jangan kau kabur, Juma. Tidak ada yang kabur. Tidak ada yang kabur. Kamu sudah setuju bahwa Ayo. tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Udah Jangan selesai. kau kabur. Tidak ada tutup. Tidak ada tutup. Jangan kau Tidak kabur. ada lagi, apalagi yang perlu dibahas. Tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Udah selesai. Kabur. Tak ada lagi, nggak ada lagi. Kau sudah akui. Kau sudah akui tanda Yunus ini 3 hari di perut ikan, 3 hari di perut bumi adalah tanda jahat untuk angkatan jahat. Udah selesai. Tak ada lagi. Apa lagi yang mau dibahas? Kau sudah mengakui. Kau menjadi pengecut, Juma. Kau sudah mengakui tanda Yunus untuk angkatan jahat. Benar, karena Yunus tidak mati. Sebab hanya angkatan yang Tidak ada hubungannya, benar. Sebab Yunus tidak mati. Nggak ada itu, nggak ada. tidak mati. Ya. Kau jangan tambah-tambahi kau. Udah. Intinya angkatan jahat ini
tidak akan diberi satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia Yudas 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Kristen imani itu berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Dah selesai. Oke? Zuma, ada ayatnya tidak? Pembuat kejahatan mereka ini ada tidak, Bang? Ada. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Dah selesai. Jangan kabur. Udah selesai. Kabur Jumat. Matius 7 nomor 23. Enyahlah kau Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dah selesai. Jangan kau kabur, belum ada selesai. Tidak ada lagi yang perlu kita bahas. Anda sudah mengakui tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Kristen sudah mengimani tanda Yunus ini. Bukti dia menjadikan Yudas sebagai Tuhan yang bangkit pada hari ketiga. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan memang betul, Yesus mengusir Kristen sebagai angkatan jahat di dalam Matius 7 nomor 23. Dah selesai, kelar kita. Dah. Baru kali ini ada Jadi kau tidak berani lagi Jumat. ada Yunus ini. Kau Ya, tidak berani lagi. mungkin ada Kristen lain, silakan dinaikkan. Kalian udah keok, Kenapa udah kau keok. takut Jumat? Iya. Kenapa Sudah kau keok, kamu udah keok. Kristen itu mengimani angkatan Yunus, apa tanda Yunus. Kenapa kau meminta Nggak perlu, Kristen nggak perlu. lain Jumat? Saya nggak butuh congor. Udah tamat. Kenapa Silakan kau naikkan takut Kristen yang Jumat? lain kalau masih ada. Oke kawan-kawan ya, dia yang mengatakan selesai kawan-kawan ya. Nah, memang udah selesai, apalagi Kualitas dari si Jumat. tanda Yunus Anda sudah akui sebagai tanda angkatan jahat. Makanya kau Dan jangan orang percaya Kristen di juga dalam mengimani tanda Yunus ini sebagai Makanya simbol kau keselamatan. jangan Dengan mengimani kata lain, yang di dengan dalam kata Quran. lain bahwa Kalau kau Kristen mengimani malaikat, adalah angkatan doa. jahat. Das. Karena malaikat yang di dalam gua. Udah tuntas. Angkat Kristen yang lain, silakan naik. Paham ya Juma ya? Jangan kau imani malaikat yang di dalam goa. Udah, jangan kau nangis, jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Angkatan Yunus tak ada hubungannya dengan malaikat masuk goa. Ketakutan Juma. Gak ada hubungannya angkatan jahat dengan malaikat masuk goa, nggak ada. Angkatan jahat itu mengimani mayat masuk goa keluar jadi Tuhan. Ketakutan Juma. Kenapa kau Angkatan jahat itu mengimani Yudas masuk ke dalam gua keluar jadi Tuhan. Oke? Itu angkatan Kenapa jahat. kau ketakutan Juma? Angkatan jahat itu Yudas mayatnya masuk ke goa pas hari Minggu bangkit. Itu angkatan Jangan jahat. kau ketakutan Juma. Nggak ada ilmumu nggak ada. Nah, dari tadi Bang kamu Alip cuma sakit tuh kita. Bang Alip. Kau hadapi aku dulu Juma. Udah sudah ku hadapi, udah kamu udah kau akui. Tuh mayatnya Yudas masuk ke goa. Begitu keluar jadi Tuhan. Dah. Yang di gua katanya iblis. Ini pada dikunjungin ini, pada di gua ada ininya lagi. Apa ini katakan iblis sama dia? Ngeri kali dia ini. Ya kan memang 2 Petrus itu bercerita tentang iblis masuk ke dalam goa, dan itu bercerita tentang nabi-nabi Yerusalem. Dia bilang Kemudian yang ada satu di lagi gua ya adalah teman-teman. iblis. Saya luruskan lagi fitnahannya tadi terkait dengan Yeremia ya. Yeremia 3 nomor 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab yang di padang gurun. Nah sekarang permasalahannya, kamu tidak pernah ditiduri seperti orang Arab. Di manakah kamu tidak pernah ditiduri? Seperti orang Arab yang tidak pernah ditiduri. Padahal engkau telah mencemarkan negerimu dengan sinamu dan dengan kejahatanmu. Itu maksudnya. Mana coba tunjukkan di dalam Bible orang Arab melakukan pencabulan? Dalilnya di mana? Tak ada. Satu data pun di dalam kitab orang Yahudi sampai dengan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri tidak ada tertulis orang Arab pernah cabul, bersinah. Tak ada. Itu tak ada. Mari kita lihat data sebaliknya sebagai pembanding. Kita lihat dalam kitabnya mereka ya sebagai bukti. Kita lihat dalam Yehezkiel 16 nomor 25 sampai 26. Pada setiap persimpangan jalan yang engkau membangun bukti pengorbanan,
dan menjual kecantikanmu seperti kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Ini aurat di sini sebenarnya bahasa aslinya apa? Nonot. Ini yang dimaksud. Kamu tidak pernah dituduri seperti orang Arab. Oh, nggak bisa. Orang Arab tidak seperti mereka. Mereka adalah bangsa cabul. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain, ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundal yang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberikan sundalmu kepada mereka. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang yang diganti, yang mengganti suaminya dengan suami lain. Mereka kemudian mencintaimu dengan memberikan hadiah, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Maka dalam persundalanmu, engkau adalah kebalikan dari perempuan yang lain. Bukan orang yang mengejar engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikan daripadamu. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, mana ada orang Arab begini? Nggak ada orang Arab kayak gitu. Ini hanya ada di bangsa mereka sendiri. Ya, dan persundalan itu gimana di dalam gereja tuh? Ada yang dinikahkan dengan guguk, aneh-aneh dalam agama mereka itu. Yeskel 4 kita lihat, kemudian Yeskel 16 kita lihat, Yeskel 23 kita lihat, Yeskel 18 kita lihat, Yeskel kemudian Hosea 1 dan seterusnya. Banyak sekali data-data dalam kitab mereka yang membuktikan bahwa mereka adalah umat persundalan. Kalau dia membawa Yeremia 2 Yeremia 3 nomor 2 ini nggak ada hubungannya dengan nabi-nabi palsu, nggak ada. Tak ada hubungannya. Ini bercerita tentang orang-orang mereka sendiri yang mereka sanjung itu sebagai orang yang benar. Nah, terus apa lagi tadi? Ini sedikit. Iya, silakan. Kalau dia mempermasalahkan orang Arab, itu sebenarnya dia lagi nampol Yesus sendiri, kan gitu. Izin sedikit Gerunda ya, karena di sini jelas. Silakan. Ketika ditanya oleh Paulus, kata Yesus, "Akulah Yesus orang Nazaret." Nah, Nazaret ini apa? Kampung mana ini? Kita bisa lihat kok datanya di sini. Nazaret itu apa? Masalahnya Nazaret ini kampung Yesus ya. Sejarah kota Nazaret Israel. Bahkan di sini dikatakan apa? Kota ini sering dijuluki sebagai ibu kota Arab di Israel. Lah, Yesus berarti orang Nazaret itu orang Arab di Israel. Dia katakan. Nah, dia itu tadi lagi fitnah Yesus lagi memfitnah orang Arab, padahal Yesus orang Nazaret, dan Nazaret adalah di situ penduduknya suku Arab. Ngamuk Abang Ali. Apa guru? Aku kira tadi. Oke, lanjut. Ini Leon Her diturunkan aja ini, kok ribut sekali. Ngamuk dia, ngamuk. Ini di sini Leon. Ngamuk itu. Pasti. Tertipkan dulu. Iya, ngamuk. Bang Juma silakan, Bang Juma, ada ngamuk dia. Saya menjelang azan, Dek. Silakan dilanjut dulu 15 menit. Silakan. Yo, Bang Alif Gores. Ya, aku juga nggak lama ya. Nah, itu menarik tadi. Memang si AB ini berkali-kali nyerang itu, padahal jelas di dalam kitabnya sendiri di satu Raja 9 itu. Izin. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kebetulan ada Bang Juma. Silakan Ustadz Ali. Bang Juma off dulu 15 menit katanya. Ada Ustadz Ali sama Max Torres. Ada saya juga, tenang aja, aman. Nah, itu kan, karena di situ dikatakan Elia juga menerima firman Tuhan di gua. Nah, berarti yang menerima firman di gua di kitabnya sendiri dikatakan itu dari iblis katanya. Nah, itu kurang baca literasi, kurang baca kitabnya sehingga nyerang-nyerang maksudnya untuk mencoreng muka umat Islam padahal dia sedang mencoreng mukanya sendiri. Kan gitu. Makanya tadi menariknya adalah ketika dia membahas tentang gua dan gua, Tuhannya sendiri keluar dari gua. Ada manusia mati ditaruh di gua, begitu bangkit jadi Tuhan. Nah, itu kan seperti yang tadi sudah dibahas. Itu menarik juga, jadinya lucu. Dia lupa dengan hal itu. Nah, berikut juga yang dikatakan bahwa orang Arab itu dipermasalahkan. Ini dia lucu, makanya dia itu kurang banyak membuka diri, wawasan bahwa tentang Arab ini. Padahal Yesus sendiri mengaku kalau dirinya adalah
orang Nazaret. Nazaret itu sejarahnya adalah kampung Arab. Kalau gitu Yesus juga dari kalangan bangsa Arab. Makanya wajah Yesus itu kan miripnya ke Arab-Araban, nggak ke Barat-Baratan, apalagi ke Asia-Asiaan gitu loh. Nah, mereka ini lupa dengan Tuhannya sendiri diserang loh. Yesus sendiri ngaku, aku adalah orang Nazaret yang telah kau aniaya. Aduh. Oke, Matius, Muslim kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya ya, Aku juga 5 menit Ustaz, lagi ya. guru-guru, Ahmad. sedikit. Ya, Sedikit dari saya ya. Sebentar, ini Ustadz Ali, Bang Juma, semuanya. Ini Matius ini agama apa? Aku kira si Ginting. Sabar dulu, ini gini, saya kan dapat info dari mu'alaf kita kemarin yang dimu'alafkan oleh Bang Juma. Sekarang lagi ada masalah, minta tolong gitu. Udah saya hubungi Ustadz Alif melalui WA atau Bang Handi, belum ada balasan. Dia sekarang tidak punya kerja. Kemudian ada kawannya yang Kristen ngajak dia kerja, tapi harus balik lagi. Mohon Gimana itu? maaf Bang, kalau masalah itu melalui Japri aja, jangan dibahas di sini ya. Mohon maaf, Maka ini itu diskusi, saya lagi nunggu Kristen. Mohon maaf, saya turunkan. Iya, Mohon saya maaf. kabari aja Mohon untuk maaf. Ustadz Alif. Mohon maaf. Oke, baik. Kalau memang ada hubungi saya, mungkin nanti dilanjut, insya Allah dilihat HP lagi dipegang anak. Mungkin gitu ya. Sambil nunggu kontennya. Sedikit dari saya, sekali guru-guruku semua ya, terkait di Matius 23 nomor 15. Yesus selalu mengecam yang namanya ahli kitab dan orang-orang Farisi. Nah, jadi sementara agama mereka ini agama mereka ini berasal dari ahli kitab dan orang-orang Farisi yang selalu dikecam Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan waspadalah terhadap orang-orang Arab, terhadap orang Bani Ismail. Nggak ada Yesus mengatakan hal itu terhadap ahli kitab dan orang-orang Farisi. Nah, apalagi setelah itu mereka ahli kitab dan orang-orang Farisi ini, menurut Yesus, mereka mengarungi lautan dan menjelajah daratan, mendirikan satu agama. Siapakah mereka? Siapakah mereka ini? Jelas komplotan Paulus in the gang. Pasti itu. Nah, jadi agama mereka ini lahir dari ahli kitab dan orang-orang Farisi. Nggak ada itu. Nabi palsu itu jelas adalah Paulus. Ya, teman-teman, silakan kalau kalian mau berpikir, silakan. Kalau tidak, ya sudah. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna tadana lidzalimina narun ahata bihim suradiquha. Al-Kahfi 29. Lanjut guru-guru semua. Oke, sebentar ya. Mohon maaf ya, yang tadi diturunin itu mohon maaf banget ya. Yang tadi dengerin ya, baik-baik ya. Ini kita lagi mengapain statement. Ini lagi diskusi curhat. Nanti ada masanya kalau lagi curhat dibiarkan ngomong. Ini Ustadz Alif lagi ngapain diskusi tadi. Erik lagi ngapain diskusi tadi. Tiba-tiba naik langsung curhat. Nggak boleh gitu. Berapa kali dikatakan kalau naik diam dulu, naik diam dulu, naik diam dulu. Peraturannya begitu, kalau naik diam dulu, diam, bukan langsung curhat. Berapa kali dikasih tahu? Lagian kalau masalah pribadi itu bisa di DM, jangan diomongin di sini DM. Bang Cuma atau Ustadz Ali begini gitu. Nih ya, sekali lagi tolong dipasang telinganya baik-baiknya. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen tolong telinganya dipasang ya. Kristen. Lanjut. Ya, terima kasih host, dan mungkin buat saudara-saudara, insya Allah nanti kalau memang sudah ada yang menghubungi pas HP di tangan, coba nanti kita obrolin ya. Baik, saya juga sebentar, kayaknya nggak bisa lama. Open cam dulu. Buat saudara-saudaraku yang muslim semuanya dimanapun berada, yang belum terdengar ucapan maaf dari saya, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya ya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk para guru semua. Saya Amin. ya, Oke, Bang. Kalau gitu Ustadz Alif minal aidin wal faizin. Ustadz Alif, Sama-sama. mohon maaf lihat batin. Segala utang piutangku tolong Ustadz bayarin. insya Allah gampang akan saya bayarkan kalau sudah ditransfer uangnya. Oke, saya mau melanjutkan perjalanan. Satu guru lagi belum dikunjungi, jadi saya izin, saya undur diri. Mohon maaf sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya nanti koneksi putus ini kalau udah di luar, nggak pakai wifi. Oke. Afwan ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ayo Kristen-Kristen di bawah yang mau diselamatkan silakan naik ke atas panggung. Ditunggu. Ayo pasien selanjutnya silakan. Yo, silakan Kristen-Kristen yang mau diselamatkan ya silakan naik ke atas panggung. Kursi banyak, ada 3 kursi. Jadi dibilang ada typing di bawah gini katanya. Hostnya diganti, nggak respect sama saya juga nggak butuh respect dari kalian. Kalian juga nggak pakai telinga. Lagian mualafnya di mana? Minta bantuan di sini. Emang kita tahu mualafnya di mana? Siapa yang mualaf? Minta bantuan di sini. Itu sama aja mempermalukan kami. Di typing aja nggak dapat nggak DM aja. Gitu loh. Kalian hilang respect sama saya silakan keluar dari sini nggak apa-apa. Nggak terlalu penting tau nggak? Mualaf di mana? Di sini curhatnya. Ada kalian. Dia mualaf di tempat lain, mualaf di kota lain. Kok ngapain pula minta pertolongan di sini? Melalui jalur DM dong. Ada kalian. Dia pun siapa aku nggak kenal, Bang Juma juga nggak kenal. Tapi itu kalau udah besar itu makanya aku bagi imannya kayak ikan gede. Ayo agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Gitu dia gede. Udah pun maklum aja habis tuh typing di bawah tuh. Hostnya nggak respect sama hostnya nggak apa-apa, nggak butuh juga. Dia kalau udah kilat itu dia punya kulit. Host komit inilah ya kan, ini penghinaan banget nih Kuku Ireng. Kuku Ireng minta THR sama aku, yang Sultan dia minta THR sama aku. Yang THR dia minta yang kaya dia minta THR sama aku. Kalau ada orang nanya, Ayolah, ayo pasien selanjutnya yuk silakan. Tembak, nggak hidup soundcardku. Ada 3 kursi, kok nggak ada pula. yang masuk akal lah. Ada 3 kursi. Ikan yang tahu kan. Yang masuk akal. Janganlah yang harganya penelitian juta, itu gila lah, kita nolak. Ikan mau bulu. Yo, ya agama Kristen silakan naik. Jadi teman-teman Kristen dengan tumbangnya idola kalian itu si anak katak tadi itu masih mau kalian jadi Kristen gitu? Masih mau? Jelas datanya itu dipaparkan Bang Zuma secara detail. Yang mengimani tanda Yunus itu adalah Kristen. Di mana Kristen ini lahir dari ahli kitab dan orang-orang Farisi. Datanya di Matius 23 nomor 15. Jadi dari buahnya itu ya, kita bisa mengenal mereka dari buah nabi-nabi palsu tadi, pengajaran nabi palsu. Apa buahnya? Dengan menuhankan Yesus. Maka Yesus tidak mengenal mereka. Nyahlah kalian Kristen dari hadapanku, aku tak mengenalmu. Oke. Karena apa? Karena ajaran kalian sejatinya menghujat para nabi. Dari Abraham, dari Adam sampai ke Yesus aja kalian hujat. Makanya kalian bukanlah agama yang diberkati. Kalian adalah penganut yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Nauzubillah min zalik. Ayo, silakan tanggapi. Buktikan kalau Kristen benar. Buktikan kalau Islam itu masuk neraka. Akan kami buktikan juga kalau Islam itu benar dan Kristen masuk neraka. Ya silakan Bang Erik, silakan Bang Erik. Mohon maaf dan batin. Bang Kores, minal aizin, mohon maaf dan batin, Bang Erik. Ya, maaf izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fandi. Masih mengudara, Bang?
Ayo Ten. Noten yang punya ilmu silakan naik. Ada lucu typingnya. Gurunda kok mau naik komal kayak gini katanya. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah. Ada Gurunda pindah katanya, Bang Juma pindah. Gurunda kok mau masuk komal sini. Kamu orang baru kayaknya ya. Yang typing itu kamu orang baru kayaknya. Cari room lain aja Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Lu naik juga kagak bersuara lu. Gak ada lagi typingnya lucu. Bang Juma dimanfaatkan untuk cari koin katanya. Aduh, emang ya kok kira Bang Juma anak kecil. Penonton baru Bun, iya kayaknya penonton baru mereka. Astagfirullahaladzim. Cari koin manfaatkan Bang Juma katanya. Lucu-lucu typing orang. Astagfirullahaladzim. Udah deh, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ayo. Agama Kristen. Lalu kami kaji nggak ada ilmu lu kami kaji. Semua malas dengan cara host gitu kayak gitu. Orang baru nih. Astagfirullahaladzim. Banyak kursi, ada berapa kursi? Ini Bani typing ngeracek ngeracek. Tadi benar Lebun ada orang naik dengan baik-baik katanya. Ya, makanya telinganya dipasang. Itu Ustadz Ali tadi lagi ngomong. Tadi host itu ada mau naik host, kenapa dibuang lagi? Kami kaji kok diem, udah aku bilang Erik kau nggak ngomong, udah aku turunkan. Kami kaji. Oh. Kami kaji. Kalau dia nggak menghujat nggak apa-apa, naikkan aja. Tapi kalau dia menghujat langsung sepak aja. Tadi udah aku kasih sama kau Erik, kau diem. Ya Allah Erik, nanti kau kuatkan suaraku nih. Kau nggak dengar aku ngomong? Nggak pakai handset. Jangan marah-marah lah, Aku tahu kau pun aku nggak punya apa-apa lagi pun. Nih. Sebatang kara. Nggak ada itunya situ Rik. Ini dia anak ini. Udah tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Erik, udah ini dia di atas. Waalaikum. Gak usah kamu hujat di sini ya, kami gazi. Jangan usah kamu hujat di sini. Hah? Apa yang harus saya hujat darimu? Di ajaranmu kau nggak boleh mengucapkan salam. Ya, di Yohanes 1 nomor 10-11 kau nggak boleh mengucapkan salam. Apabila dia datang membawa pengajaran sesat, nggak boleh. Iya, menurut kau kan kami sesat kan? Saya tidak mengatakan. Ya menurut Kristen kami ini salah kan? Masuk neraka kan? Hah? Tahu arti ayat itu? Ketika seorang datang ke rumahmu dengan membawa pengajaran yang lain daripada Injil atau pengajaran sesat, maka janganlah ucapkan salam kepada dia. Nah sekarang apakah engkau datang ke rumahku? Aku yang datang ke rumahmu. Oke? Sampai di situ paham, bro? Nah, saya lihat temanya ini terlalu menarik, Rick. Iyalah, kalian kan 2000 tahun menyembah Yudas, kalian bukan Yesus yang kalian sembah. Nah, sekarang kamu tulis di sini Yesus atau Yudas yang disalib. Sekarang kau buktikanlah. Yudas. Oke, sekarang begini bro. Saya mau kau tunjukkan bahwa Yudas yang disalib menurut versi Al-Quran. Tunjukkan dalilnya di mana. Jangan kau lari-lari ke Alkitab. Tunjukkan. Kamu tanya versi Al-Qurannya nggak ada namanya Yudas. Ya udah, kenapa kau tulis di sini? Jangan bohong. Kami sesuai di Bible-mu aja. Ngapain kau tanya Al-Quran? Memang kau tahu. Memang kau bisa. Kau pernah belajar 15 hukum. Hah? 15 hukum dalam gini bro. Bagaimana engkau membuat suatu pernyataan dalil di Al-Quranmu nggak ada? Ya di Bible-mu aja kita bahas. Ternyata di Bible-mu tuh yang mati disalib itu adalah Yudas, bukan Yesus. Nah, oke. Kamu yang Kristen atau yang saya yang Kristen? Apa? Ya, kau lah Kristen. Yang syaratnya menjadi Kristen itu harus bodoh seumur hidup. Yang syarat menjadi Kristen itu harus bodoh seumur hidup. Dengarkan dulu saya, di dalam Alkitab ada nggak fakta penyaliban tertulis? Biblos. Alkitab itu nama Quran tuh.
Biblos. Kalau enggak buku mimpi aja buat, buku mimpi. Kau tunjukkan. Ya, ere aja kalau enggak ere. Kitabmu tuh sebut, iya, lebih pantas lagi ere di sampulnya, jangan Alkitab. Alkitab itu kata Al-Qur'an itu. Ere buku mimpi. Saya kasih tahu kau Erik, Ya. kau jangan sok pintar. Iya. Seperti ini bro, seperti ini. Ya, buku mimpi itu kitabmu. Dengarkan dulu saya, seluruh bahasa yang ada di dunia ini tidak ada lagi satupun bahasa yang murni bahasa itu sendiri, melainkan semua ada kata-kata serapan dari bahasa diserap lain. dari bahasa mana? Nah, sekarang Diserap dari bahasa saya mana? akan tunjukkan bahasa Arab menyerap bahasa Yunani, yaitu Injilion. Kalian serap jadi Injil. Nabi dari bahasa Ibrani Nevi'im, jadi nabi kalian bikin. Jadi kau jangan stop bicara banyak, kecuali kau lawan orang-orang Kristen awam boleh. Udah, ke topik aja. Yudas apa Yesus yang disalib, cepat. Bicara besar tapi tidak ada ilmu. Ya udah, Yudas apa Yesus yang disalib, yuk. Oke, tunjukkan saya dalilnya bahwa Yudas yang disalib melalui versi Al-Quran atau hadis-hadismu. Jangan sampai saya setrum kau nanti. Ya, versi Al-Quran dengan versi Alkitab. Ya, menurut Al-Quran diserupakan. Ya, tunjukkan bahwa Yudas. Ya. Okay. Menurut Al-Quran diserupakan, walakin subihalahum. Ya, jadi Al-Quran tidak menjelaskan siapa namanya. Oke, tapi kalau menurut Bible jelas itu adalah Yudas Iskariot. Oke, dari mana kau dapat Yudas ini? Bible mengatakan Yudas Iskariot. Diam dulu. Dari mana kau dapat Yudas ini? Dari mana? Al-Quran saya tanya, apakah Yesus menerima suap? Apakah Yesus menerima suap? Apakah Yesus dikatakan orang fasik? Dikatakan dalam Al-Quran? Tunjukkan saya Yudas dikatakan dalam Al-Quran. Cepat. Kan sudah kubilang, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quranmu, jangan kosong pintar. Begitulah Islam ini. Begitulah Islam. Terangkat ke langit tanpa begitu dibunuh. Islam, mengais. Ini kita buktikan karena Al-Quran membahas kitab kalian. Bisa debat ini ngomong gantian. Mengais kau. Saya bilang tadi kau jelaskan versi Al-Quran, jangan kau pergi ke Alkitab. Al-Quran yang kau jelaskan di hadisnya berapa? Kenapa? Kau takut bahas kitabmu? Kalau takut terbongkar kitabmu, takut terbongkar kitabmu. Bahwasannya yang kalian sembah itu selama 2000 tahun lebih adalah Yudas. Tidak ada ilmu, Merik. Tiap hari kau dengar-dengaran di roomnya Juma, tidak ada ilmumu. Percuma sampai berbulan musuhnya, berbusa mulutnya Juma menerangkan. Kau tidak tulis. Tulislah supaya kau bisa datang tantang saya. Kenapa kau kerjaan? Tidak ada ilmu. Kita bongkar kitabmu. Apakah Yesus menerima suap? Apakah Yesus dikatakan orang fasik? Jangan lari kau kemana-mana. Kau jawab dulu. Fakta yang kita bahas adalah Yesus atau Yudas yang disalib. Dari tentara Romawi. Yang kita bahas adalah Yesus atau Yudas yang disalib. Jangan kau kemana-mana. Tunjukkan dalilnya Yudas di dalam Al-Quran. Oh, enggak ada. Nah, kalau udah. kau paksakan enggak ada. Ya udah. Walakin subihalahum. Kalah kau kalau begitu. Besok jangan kau bawa lagi ini. Nah, sekarang kau sudah jawab tidak ada dalam Al-Quran. Sekarang saya akan jawab di mana Yesus disalib. 4 Injil kanonik mengatakan bahwa Yesus disalib. Iya, di mana? Betul? Ya betul. Berarti kau mengimani. Injil kanonik Matius, Lukas, Yohanes orang yang bersalah mengatakan dia dan kesalahannya itu atau dosanya itu sepantar dengan hukuman mati. Betul? Kau jangan lari kemana-mana. Ini bicara tentang siapa yang disalib, bro. Ingat, bro. Yang disalib siapa? Yesus atau Yudas yang disalib? Kau lari kemana-mana. Oke, gurumu juga, kayak sejuma juga kau. Ini kita berbicara tentang penyaliban, peristiwa ada tabung gas dikasih roh, bisa bicara dia. Iya, ini kayak Juma juga. Inilah hasil didikanmu Juma. Kenapa penyembah Yudas ini ngamuk-ngamuk? Ada apa? Murid-muridmu juga bicara ke sana ke sini. Kita ada berbicara apa Yesus penyembah atau Yudas ini? Kenapa dia ngamuk-ngamuk? Kenapa? Kita kan berbicara siapa Yesus atau Yudas yang disalib. Oh jelas Yudas dong. Lewat literatur Islam. Kau tunjukkan di saya kalau tidak ada mencret kau. Tunjukkan di dalam Al-Quran siapa? Oke, tunjukkan dalam Al-Quran. Kau lawan saya juga. Ketika kemudian orang-orang kafir, dengar, saya jelaskan. Al-Quran. Saya jelaskan. Ya.
Ketika orang-orang kafir Roma Yunani membuat sebuah karangan di dalam kitab mereka dari hasil dengar, saya akan masuk bahas Quran. Dengar. Saya akan membahas Al-Quran, oke? Nakal kau Juma. Dengarkan dulu penyembah Yudas, dengarkan. Nakal kau. Penyembah Yudas, diam dulu. Saya akan buktikan bahwa yang kau sembah itu Yudas, oke? Saya akan buktikan. Saya minta Al-Quran. Saya akan buktikan. Diam ya. Penyembah Yudas, diam ya, duduk yang cantik ya. Ganti-gantian kita ngomong, oke? Bro, gak usah. Biar mulut kau jaga dulu lah, jaga dulu. Nah, ini penyembah Yudas, diam. Kalian penyembah Yudas, diam dulu. Jadi ketika kemudian tragedi penyaliban terhadap Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu terjadinya bukan di Roma. Nanti Yesus itu dilantik sebagai korban salib di Roma. Pahami itu dulu ya. Nah, Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan orang Israel hikmat Torah yang disebut kemudian sebagai pengajaran jalan kebenaran hidup untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Itu jelas. Nah, ketika Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel, di situ terjadi makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir laknatullah kemudian menjual tragedi penyaliban ini kepada Roma Yunani. Roma Yunani mengambilnya sebagai simbol keselamatan. Dewa nuzul menjadi separuh manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Pahami itu dulu. Jadi beredar fitnahan kepada Nabi kami ke barat bahwa Nabi kami telah dibunuh, Nabi kami telah disalib. Padahal yang disalib oleh orang-orang Roma atas perintah Yahudi itu bukan Nabi kami, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi kami. Siapa dia? Orang yang terkutuk. Oke? Pahami itu. Lalu terjadi pergerakan massa. Orang-orang barat mengimani Nabi kami mati di atas tiang salib. Bergeser dia, tiba masa Tuhan pencipta langit dan bumi datang untuk meluruskan fitnahan orang-orang kafir terhadap Nabi kami. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Al-Quran kemudian datang meluruskan fitnahan orang-orang kafir laknatullah kepada Nabi kami. Dan kami hukum. Nah itu Allah mengatakan dan kami hukum karena ucapan mereka. Apa bukti penghukuman terhadap mereka orang-orang kafir ini? Buktinya mereka tidak bisa menggunakan akal sehat di dalam beragama. Itu hukumannya. Otak mereka kemudian mati total. Mereka beriman kepada Nabi kami yang katanya mati di atas tiang salib hanya dengan akal-akalan. Imani saja tanpa akal. Itu hukuman. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan tentangnya, yakni tentang pembunuhan dan tentang penyaliban itu. Mereka ragu. Kalau mereka tidak ragu, apa pembuktiannya? Orang-orang Yahudi dengan orang Kristen sampai hari ini cakar-cakaran, saling meludahi satu sama lain terkait dengan nama yang bernama Yosua, Isa, yang Kristen kemudian palsukan namanya menjadi Yesus. Paham ente? Makanya kalian dengan Yahudi berselisih paham tentang Yesus itu, tentang Isa, tentang Yosua, tentang Iso. Kalian berselisih paham sudah 2000 tahun sampai hari ini. Al-Quran mengatakan itu. Mereka ragu tentang apa yang mereka bunuh. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Sebagian daripada mereka mengatakan dia sudah mati, tapi sebagian daripada mereka juga mengatakan masih hidup. Sudah? Sabar dulu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, jadi Al-Quran datang membantah iman Roma dan Yunani, Barat, Eropa, Belanda, sampai kepada pengikut-pengikutnya yang ada di Indonesia.
Dengan Al-Quran mengatakan bahwa yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Diserupakan artinya dimirip-miripkan, sehingga orang-orang Roma dan Yunani benar-benar menganggap itu adalah Nabi Isa yang namanya mereka palsukan menjadi Yesus atau Yesus. Demikian. Oke. Saya minta tadi ini tentang Yudas, tapi kamu tidak bisa menjawab. Adakah literasi yang tentang Yudas dalam Al-Quran? Ternyata tidak ada. Jadi kau membawa kemana-mana. Nah, sekarang saya jawab tentang penyaliban Yesus. Cuma 4 Injil kanonik itu sepakat mengatakan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada peristiwa penyaliban. Nah, kamu bilang tadi kami berselisih paham dengan Israel, Yahudi. Kau lihat, saya sudah pernah ngomong ke kamu, Sanhedrin 4:3a itu dikatakan pada malam Paskah Yesus dibunuh digantung. Itu tandanya, walaupun itu tidak asli atau bagaimanapun, itu tandanya orang Yahudi mencatatkan kematian Yesus. Kamu bilang tadi berselisih paham. Yang berselisih paham itu adalah kalian. Islam itu yang berselisih paham. Nah, Islam itu karena yang kalian klaim sudah ada dari zaman dulu, selisih paham kalian. Isa ini disalibkan atau diserupakan, ya kan? Nah, sekarang begini, saya akan buktikan bahwa Isa itu mati. Cuma, saya akan buktikan. Nah, kau lihat di surat Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mau kau kemanakan ayat ini Juma? Kalau kau bilang ini nanti dia akan datang baru dia mati, nah bagaimana dengan standar yang sama yang diterapkan kepada Yohanes? Di dalam surah Maryam ayat 15, kesejahteraan atas dirinya pada hari yang dilahirkan, pada hari yang meninggal, dan pada hari yang dibangkitkan. Yohanes di situ mati Juma. Ayat yang sama, standar yang sama di dalam surat Maryam ayat 33 dikatakan untuk Isa, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal. Ini tandanya Isa meninggal Juma. Meninggal dia. Nah, kau jawab dulu tuh. Oke, baik. Ketika Anda membawa narasi terkait dengan Maryam ayat 33, itu tidak sedang berbicara mengenai masa sekarang, tapi berbicara mengenai masa yang akan datang. Bukan berbicara mengenai masa Nabi Isa. Ingat, ketika ada pernyataan Nabi Isa seperti itu pada saat dia bayi dan berbicara mengenai masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena manusia itu mati hanya sekali, sehingga Nabi Isa itu belum mati hari ini, masih hidup beliau. Beliau diangkat ke langit. Di dalam kitab yang engkau pegang, Ibrani 9:27, sama seperti manusia ditetapkan mati untuk 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi Yesus belum mati, karena tidak mungkin Yesus mati 2 kali. Manusia itu mati 2 kali itu tidak ada. Di kitabmu dikatakan cuma 1 kali. Kalau Yesus mati lagi nanti di akhir zaman ketika kiamat, berarti Yesus mengalami kematian 2 kali. Itu lawak-lawak namanya. Itu menipu diri sendiri. Ya. Manusia diciptakan, ditentukan untuk mati sekali saja. Berarti Yesus tidak mati ini. Yang pada saat itu belum mati, Nabi Isa belum mati. Nanti datang kedua kalinya baru meninggal pada saat kiamat. Itu baru betul. Nah, Al-Quran datang mengajarkan bahwasanya mereka berselisih paham tentang penyaliban. Siapa bilang tidak ada penyaliban? Ada, penyaliban itu ada. Tapi yang disalib itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa, bukan Nabi kami yang disalib. Yang disalib itu manusia laknat, manusia terkutuk. Tertulis di dalam Galatia 3:13, terkutuklah orang yang mati dan setiang salib. Masakan Yesus Nabi kami itu terkutuk? Nggak mungkin. Yang terkutuk itu Yudas. Kamu harus belajar, rajin belajar supaya kamu itu nggak sesat. Yang mati di atas tiang salib ini adalah manusia terkutuk. Yesus Nabi kami bukan manusia terkutuk. Siapa yang terkutuk pada zaman Yesus? Yudas.
Sedangkan Paulus mengutip kitabnya orang Yahudi. Galatia 3 nomor 13 itu mengutip Ulangan 21. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa orang yang mati terkutuk itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah dan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Coba kamu tunjukkan kepada saya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk oleh Allah? Sedangkan kematian orang yang disalib itu adalah kematian kutukan. Dikutuk oleh Allah. Ada tidak kemudian di dalam kitab saudara tertulis bahwa Yesus dikutuk oleh Allah? Sedangkan yang tertulis di dalam kitab saudara yang dikutuk oleh Allah adalah Yudas. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang dikutuk di situ? Yudas. Kenapa Yudas dikatakan terkutuk? Karena makan suap. Masih ada kemudian ilmu yang bisa kamu sampaikan untuk membantah itu. Dikatakan di dalam kitab saudara bahwasanya terkutuklah orang yang makan suap. Matius 26 nomor 14 sampai nomor 16, Yudas menerima suap. Saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam Matius 26. Supaya kalian itu waras dan meninggalkan penyembahan terhadap Yudas. Nih, kita lihat apa yang tertuang di dalam kitab Matius 26. Ya, supaya kamu itu enggak ngarang-ngarang kemudian bahwa Yesus yang mati. Enggak ada Yesus mati. Yesus itu orang suci, enggak mungkin dibunuh oleh orang kafir. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Mereka kemudian membayar Yudas 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas menerima 30 uang perak, disuap dia untuk berkhianat kepada Yesus, menunjukkan tempat Yesus sembunyi. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Saya tanya kepada kalian berdua, siapa yang terkutuk akibat makan uang suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Bagaimana cuma seperti itu? Jawab. Sanggahan. Jawab. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Oke. Sekarang begini cuma ya. Adalah betul Yudas yang menerima 30 keping uang. Oke. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Karena makan suap. Mana? Siapa yang terkutuk karena makan suap? Siapa yang terkutuk? Yudas sendiri mati bunuh diri, bro. Siapa yang terkutuk karena makan suap? Yesus menjalani hukum. Saya tanya, siapa yang terkutuk karena makan suap? Ulangan itu. Saya bacakan. Ulangan 27 nomor 25. Kubacakan samamu supaya otakmu waras ya. Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap karena ingin menyerahkan manusia yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Jawab. Siapa yang makan suap? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ini siapa? Yang menerima suap adalah Yudas. Yang terkutuk siapa? Ya Yudas lah. Yudas. Yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Itu beda ceritanya. Oke, sekarang begini. Sekarang begini. Kau tunjukkan di dalam Alkitab 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mengatakan Yudas disalib. Tunjukkan di ayat berapa? Oke. Yesus berkata di dalam, saya tunjukkan. Yudas disalib. Oke. Ingat, ada peristiwa penyaliban ya. Peristiwa penyaliban. Siapa yang bisa buka kamera di sini? Dengarkan saya dulu. Siapa yang bisa buka kamera? Penyaliban ya. Dari ada yang bisa buka kamera? Yang disidang siapa? Ada yang bisa buka kamera? Ya, kau tunjukkan saya. Yang disidang siapa? Aku lagi di luar pula, Bang. Bentar lagi baru nyampe. Matius 27 nomor 5. Bang Gores. Matius berapa, Bang? 27. Nomor 5. Iya.
paralel ya, supaya kita tahu siapakah yang mati tersalib. Aduh, modal congor ini penyembah Yudas. Matius 27 nomor 5, buka kamera, ada. Ya ada bang, ntar. Buka yang paralel supaya orang-orang penyembah Yudas ini sadar. Oke, saya bacakan. Terlalu lama. Paralel, udah, Sabo diam, pun 2. melemparkan uang perak. Saya bacakan saja. Tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Mana? Apa ini? Paralel. Buka Alkitab Sabda, paralel. Matius 27 nomor 5. Lama kali bah. Paralel. Maka ia pun melemparkan uang Paralel tuh perak yang itu ke ketik dalam bayi yang di suci. bawahnya. Tuh yang ketik bawah, itu. host, yang Ya, bawah, tuh. host. Klik, Bawah yang klik biru. itu yang kau pegang. Klik itu. Nah, baca. Ya, maka ia pun melemparkan uang ke dalam bait suci lalu pergi dan menggantung diri, dan Yudas melemparkan Baca peti keterangan di bawah, catatan fullnya, paling bawah, catatan full. yang ini. Ya, Ya. catatan full. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, menggantung Apa diri. disuruh baca kok jadi kayak gini ya? Dengarkan dulu. Nih, Dibaca lah. Sudah, Matius jangan kau mengatakan paksa. bahwa Yudas menggantung diri. Iya, menggantung diri berarti dia menggantungkan diri sendiri. Oh, mama. Bukan disalibkan, Jemaah. Apanya ini? Jangan ketawa kalau disuruh baca. Baca. Malu kau Juma. Ini yang suruh baca ini aneh. Baca, disuruh baca apa susah kali, ya Allah ya Karim. Aduh, malas kok gini ah. Namanya menggantungkan diri. Juma. Kenapa nggak bisa dibaca kah? Dia dengan kerelaan menggantungkan diri. Nggak bisa dibaca Dalam kah ini? peristiwa penyaliban, ada orang yang menyalibkan, Aduh, ada orang yang disalibkan. susahnya. Juma. Kenapa Mbak Hesti ini nggak mau baca? Kenapa? Dibayar berapa? Kenapa nggak mau Udah baca? aku baca tadi bang, udah aku baca. Udah selesai Nih, sampai situ, udah selesai. Selesai itu, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, udah selesai. Udah, Aneh. dan ini di kisah Jangan para rasul mentang-mentang Saturan mualaf mencatat kamu itu bahwa sekongkol. ia tewas karena jatuh. Nah, Kasih dia itu mawar dulu, maksudku, Herpesmon. jangan kayak gitu lah. Herpesmon Suruh baca, kasih dia dibaca. mawar dulu, mawar. Tiga kah? Iya, Jangan bikin kesal lah, baca. itu udah dibaca nih. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Nah, Itu dia. Terus sampai di situ aja. Saya baca. mencatat bahwa Aneh. Mencatat bahwa ia Aku tewas keluar deh karena dari sini. Sudah. mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Terlalu Barangkali lama. yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tongkat yang telah Itu. ya, dengan diruncingkan mati dengan menggantungkan pada masa itu dilakukan sudah terlalu jujur cara kau. disalibkan, Sudah. cara Sudah. disalibkan Sudah dan terlalu jujur kau. disulakan. Sudah terlalu jujur kau ya, sudah. Itu ada cara disalibkan kami. Iya, itu ada kata cara disalibkan. Sudah. Bang Juma mana? Baca awal lagi, blokir. Oke, ini ada menu. Baca dari awal. Ya nih ya, aku baca dari awal. Makanya dengerin. Ya, dengerin ya, baik-baik ya. Tunggu dulu aku nain Bang Juma. Dia dengerin ya. Kemana dia? Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas Menggantung karena diri. jatuh Oke. barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri atas sebuah Menggantung- tongkat yang telah diruntingkan Mati pada dengan saat diam itu. dulu. Menjatuhkan Bang- diri, menggantungkan diri. Iya, Ya, diam lanjut. dulu apa kami KJ mati dengan menggantungkan pada
pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan Nah, tuh baca. Oke. dan disulahkan. Di awal dikatakan menggantungkan diri, berarti dia dengan kerelaan menggantungkan diri, tidak ada peristiwa penyaliban. Loh, itu yang disalibkan dinamakan- itu, dengarkan. itu udah Namanya disalibkan penyaliban. itu, nakal, udah dibacakan Namanya pun. penyaliban. Aku ulangi adalah lagi ya, Bang. hukuman. Tuh Aku dengarkan, lagi ya, Bang. diulang lagi. Ya, Diulang ini aku ulangi lagi di sini ada diulang katanya. lagi. Hukuman di zaman Matius, PKI. Udah kau diam dulu, penyembah Yudas diam dulu. Nah, Matius Jumat, mengatakan Jumat, bahwa Jumat, Yudas Jumat. menggantung Nah, diri, tuh. mencatat Catatan bahwa kita, ia tuh. tewas karena Menggantung jatuh. diri. Diam dulu Iya, kami diam dulu kaget. kau, diam dulu. Ini aku Diam mute dulu dia, Bang. Penyembah Dah. Yudas diam dulu. Nah, lihat dia. Astagfirullah. Jadinya Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tongkat yang telah diruncingkan, mati dengan menggantung, dan pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Disalibkan. Dah, Ini ada selesai. kata disalibkan. Oke, itu bukti Al-Quran ya dari catatan kitabmu sendiri. Mati pada saat disalibkan. itu hanya bisa terjadi terhadap orang yang Barangkali cuma disalibkan. di situ dikatakan barangkali. Enggak, itu Namun catatan di awal dikatakan mati pada saat itu menggantungkan titik. diri. Titik di situ, titik. Menggantungkan diri. Titik Oke, dulu, ada sekarang- tanda titik. Oke, Habis itu kalau kamu dilanjut. pintar, Mati pada kalau saat kamu pintar, itu. dengarkan dulu saya. Kalau kamu pintar, bisa nggak seorang diri menyalibkan dirinya sendiri? Nggak bisa, makanya dia disalibkan. Itu, kamu udah jawab. Nggak bisa. Makanya dikatakan di situ mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Dah, selesai. Ya. Di awal tadi sudah ngomong Udah. menggantungkan diri. Maka yang jelas Nah, itu adalah orang yang mati Markus di atas bilang, tiang salib. barangkali, Orang yang mati di atas tiang salib itu adalah barangkali. orang Katanya kan barangkali. yang Itu bukan di ayat- terkutuk. Itu bukan di ayat Yang Alkitab, itu terkutuk. penjelasan, bro. Yang Penjelasan. terkutuk pada masa Nah, itu jelas adalah penerima suap. Oke? Nah, sekarang begini cuma itu di dalam Alkitab tidak ada tertulis bahwa Yudas disalib. Lah tadi itu apa? Apapun dengarkan itu penjelasan Tadi itu dari apa? luar. Itu Tadi itu penjelasan. apa? Itu penjelasan. Ya itu penjelasan. Penjelasan Itu bukan dari Alkitab. kitabmu sendiri udah selesai. Terus kamu mau bantah? Kamu mau bantah penjelasan itu? Dengarkan dulu. Kamu mau bantah penjelasan kitabmu? Di awal tadi dibilang dia menggantungkan diri atau menjatuhkan diri kepada kayu yang diruncingi. Nah, sekarang kamu mau ingin membantah? Markus bilang barangkali dia. Nah, terus mati pada saat itu? Iya barangkali katanya dia disalib. Bukan barangkalinya. Disalib. Keterangan Disulatan. setelahnya. Titik. Keterangan setelahnya. Disulatan. Titik. Nah sekarang tidak ada data di Alkitab mengatakan Yudas disalib. Yang di bawahnya itu apa? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Oke, sekarang saya tanya kamu yang Tunggu. berbicara. Tunggu. Baca yang paling bawah. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara menggantungkan diri. Berarti dia baca. Oke, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara Ya. Oke. Dengan cara Sekarang apa? saya tanya kamu dulu. Dengan Kamu cara bahasa apa? Indonesia apa tidak? Dengan cara apa? Menggantung itu apa? Apa Dengan arti cara apa? menggantung? Menggantung itu seseorang dengan cara yang apa? menggantung Dengan cara di kayu. apa? Dengan Mati keikhlasan dengan itu namanya menggantung. menggantung. Mati dengan menggantung pada masa Sementara itu penyaliban hanya dilakukan dengan cara apa? Juma. Kau tuh tunjukkan kau pintar loh. Pakai tali. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan Kau dengan pintar cara kalau apa? kau tuh. Loh, kau baca dari awal penjelasannya apa tadi yang dikatakan? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara. Tapi kan barangkali kan tuliskan di situ. Barangkali. Mati dengan katakan menggantung di situ pada barangkali. masa itu.
dikatakan di situ tadi barangkali. Oke, sudah sekarang saya Mati dengan cara menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan jangan cara paksakan. Loh, ini kau tertulis. paksakan, jangan kau paksakan. Ini tertulis di Dengarkan kitabmu. dulu saya, dengarkan dulu Ini saya. tertulis. Dengarkan dulu. Ini Sama tertulis. dengan Tak kalau bisa, saya nggak bisa, paksakan- nggak bisa, nggak bisa. Kalau Kau saya diam, kau paksakan diam. hadismu Kau jawab. untuk menjelaskan Kau Al-Quran, jawab kau tidak akan dulu, terima. kau jawab dulu. Menurut catatan Matius 27 nomor 5, mati Oke. dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa? Oke. Sekarang Dengan saya cara begini apa? saja. Dengan cara apa? Penjelasan itu Dengan itu cara apa? adalah- Mati pada penjelasan saat yang- itu digantung dengan cara apa? Dengarkan dulu. Penjelasan itu yang ditulis oleh rabi-rabi atau Dengan Sekarang cara apa Alkitab- kemudian? Dengan cara apa? Alkitab Jawab. menjelaskan. Dengarkan dulu. Jawab Alkitab dulu. menjelaskan Yudas Jawab disalib ada dulu. enggak? Jawab dulu. Alkitab menuliskan Yudas disalib ada enggak? Kamu Tidak ada kan? nakal. Tidak ada kan? Kamu nakal. Hanya kau pergi mengais ke Kamu penjelasannya. nakal. Oke, Juma. Nah, Kamu nakal. sekarang saya Juma. Kamu Sekarang saya nakal. Juma, dengarkan Jawab dulu, jawab dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa? Loh, menggantung, namanya menggantung tadi sudah dikatakan menggantung diri, terus menancapkan diri kepada kayu yang di Iya, setelah Baru ditulis dia lagi di situ. atas disalib, Ya. dia Lalu menjatuhkan satu lagi dirinya ke dikatakan, bawah barangkali- karena di bawah itu ada tonggak runcing. Nah, sekarang pertanyaannya, catatan dari kitabmu sendiri nih, jangan kau bantah. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan Oke. dengan cara Sekarang saya tanya kamu. dengan cara Ketika- apa? Hei, jawab ketika dulu, Yudas- jawab dulu, jawab ketika- dulu. Dengarkan dulu saya. Jawab dulu. Ketika Yudas- ketika Yudas mati. Jawab perutnya dulu. terbuai, isi Mati perutnya dengan menggantung terbuai. pada masa itu Dengarkan hanya dulu. dilakukan dengan cara. Jawab Tidak dulu. ada kata-kata bunuh diri dia kok. Jawab dulu. Dia Mati bunuh diri. dengan menggantung Dia diri bunuh pada diri. masa itu hanya dilakukan dengan cara. Dia bunuh diri, bro. Mulai gepeng. Udah diturunkan aja nih si Ucup, please. Kamu takut kamu. Saya minta kamu membaca catatan dari kitabmu sendiri. Kenapa kamu nggak mau? Oke, sekarang Kenapa kamu kita baca? pergi begini Juma. Begini Kenapa? Juma. Kalau Al-Quran mau mengatakan Yesus Kenapa kamu tidak mau membaca Dengarkan catatan dulu. kitabmu sendiri? Oke, Kenapa? dengarkan. Kalau Al-Quran mengatakan Yesus Jangan tidak kau bawa disalib, Al-Quran. Baca Alkitab- dulu nih, baca Oke. dulu nih. Mati Ya. dengan menggantung Sekarang pada begini masa saja. itu hanya dilakukan dengan cara. Sekarang begini saja. Nggak ada, nggak ada. Mengatakan, Turunkan, host turunkan. monyet jangan, ini, jangan. turun. Kau selalu Turun. takut lawan saya. Kau selalu Turun. takut lawan saya. Saya Dari tidak mau dulu, melawan dari orang dulu. dulu. Orang tulul. Dari dulu kau selalu takut lawan Orang saya. tulul. Tidak. Ngapain kau dilawan? Kau Kau disuruh selalu baca. takut lawan saya. Berani nggak kau baca ini? Berani nggak? Kau selalu takut lawan Berani saya. nggak kau baca ini catatan kitabmu? Jangan turunkan. Berani nggak kau baca catatan kitabmu? Loh, kita baca ayatnya, bukan Berani nggak penjelasannya. catatan kitabmu? Berani nggak kau Karena baca? penjelasannya kau tidak paham. Kau baca ndak ini? Kau berani nggak baca? Oke, ayo buka kembali. Kita Oke. baca ya. Kamu buka kembali. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara. Semua ayatnya, semua kalimatnya kita pelajari satu-satu. Ya, besarkan. Mati dengan menggantung pada masa itu Penjelasan hanya yang dilakukan tadi, dengan cara. Penjelasan yang tadi dibuka kembali supaya kita aman. Ya kau buka di HP-mu situ. Kau buka di Bukan HP-mu. supaya penonton lihat. Udah tadi sudah semua penonton di bawah lihat. Kamu aja yang pura-pura nipu orang di sini. Tadi si blogger Sudah, sudah kalau bilang, kau tidak bisa membacanya, menggantungkan turun. Diri. Turun. Menggantungkan diri. Kau jangan takut Turun. lawan saya Juma. Turun. Saya sudah hadapi kau ini, monyet. Udah gua hadapi kau ini. Juma. Kau tidak ada ilmu, saya bilang. Ini sudah kutunjukkan samamu ini. Kau Udah. lebih sama dengan Gurinda. Tahu kau Gurinda hanya mengasah. Mati hanya dengan mengasah menggantung pada masa itu Kau hanya lupa, kau dilakukan sudah dengan tipis. cara disalibkan tuh. Kenapa kau tidak berani baca? Kenapa? Kenapa? Itu kan penjelasan yang Ya penjelasan yang kau tidak kitabmu ini pahami. kenapa kamu nggak baca? Loh, yang di awalnya kenapa kau tidak baca? Yang di awalnya. Yang di awalnya mencatat, dengarkan. Saya baca apa ya. katanya di awalnya? Matius mengatakan bahwa Yudas Ya. menggantung diri. Di Ya, kisah menggantung para diri. rasul 1 nomor 18. Sabar dulu. Di kisah Kata- para rasul dengarkan 1 dulu saya, nomor dengarkan. 18 mencatat bahwa dia tewas karena jatuh. Dia tewas karena jatuh. Nah, ini tewasnya karena jatuh ini yang kemudian dikatakan barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang diruncingkan. Itu yang dikatakan barangkali. Ya.
Ya. Sekarang saya tanya kamu, kata Itu menggantung yang dikatakan barangkali di sini adalah yang dilakukan Yudas menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Itu yang barangkali. Ya. Tetapi titik di situ, titik. Dan? Dilanjut, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Oke, Nah, sekarang terus saya tanya kamu. kau mau bantah? Itu Tunggu. Bantah dulu ini, bantah. Kau bicara. Kau bantah dulu saya ini. Bicara. Kau bantah dulu bicara, ini. Saya bicara loh. Bantah Kau ini yang catatan bicara kitabmu. terus. Bagaimana saya mau? Oke, tadi Saya dikatakan di situ, persilakan Matius. Anda berbicara untuk membantah catatan kitabmu. Ya. Silakan. Oke, tadi Matius mengatakan menggantungkan diri. Namanya menggantungkan diri bahwa dia dengan kerelaan menggantungkan diri, bukan disalibkan. Kalau disalibkan ada orang, ada fakta peristiwa yang disaksikan oleh orang. Nah, sekarang siapa yang menyaksikan bahwa dia disalibkan? Siapa? Kalau Yesus disalibkan, saya tunjukkan. Siapa yang menyaksikan? Bahkan Injil-Injil yang apokrif juga menuliskan. Jadi kamu membantah catatan kitabmu. Fakta sejarah, dengarkan dulu. Sejarah-sejarawan Yahudi juga menuliskan, Yunani juga menuliskan, Romawi juga menuliskan. Memang ada penyaliban itu, sejarah menuliskan apa? Memang ada penyaliban. Yang jadi masalah ini, yang disalib ini orang yang terkutuk. menjadi masalah adalah karena Al-Quranmu mengatakan diserupakan, makanya kau mengais-ngais. Loh, Al-Quran saya sudah selesai. Al-Quran saya sudah selesai mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib orang diserupakan. Nah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, saya tanya samamu. Yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? Jawab. Oke, sebenarnya Al-Quran di sini tidak salah. Tidak salah. Saya ulang, nggak usah kau pakai jurus bulus. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu, yang disalib ini orang terkutuk, orang yang dikutuk Tuhan, atau orang yang dimuliakan Tuhan? Jawab. Jemaah, pengetahuan orang di zaman Romawi, orang-orang yang disalib itu adalah orang-orang terkutuk. Oke, namun terkutuk. Yesus, Nah, dengarkan dulu. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Ya, dengarkan dulu. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Pilatus, dengarkan dulu saya. Pilatus siapa yang terkutuk? Kan kamu sudah tahu bahwa yang disalib ini adalah orang terkutuk. Nah, selanjutnya siapa yang terkutuk ini? Yesus atau Yudas? Dulu. Oke, dengarkan dulu ya, dengarkan. Pilatus sendiri tidak berani menyalibkan Yesus. Namun orang-orang Yahudi yang memaksa supaya Yesus disalib. Nah, sekarang siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang terkutuk ini? Yesus atau Yudas? Nah, sekarang Yesus ada bikin salah apa? Kan nggak ada. Di hadapan Pilatus tidak ada. Tidak ada. Makanya Pilatus dia tidak berani mau menyalibkan. Namun dipaksa sama orang Yahudi. Oke. Nah, siapa yang mati terkutuk ini? Yesus atau Yudas? Yang mati disalib adalah Yesus. Berarti Yesus orang terkutuk? Ya, karena pada waktu itu penyaliban itu adalah kutuk. Iya, jadi sekarang Anda mengimani bahwa Yesus itu manusia terkutuk? Bukan. Berarti bukan dia yang disalib. Lah. Loh, yang disalib ini orang terkutuk atau bukan? Jawab. Kau jangan memaksa-maksa Yudas itu. Saya tanya samamu, yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? Sekarang begini saja, kita deal-dealan saja. Sekarang deal-dealan. Saya ulang pertanyaannya. Dengarkan. Yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? Jawab. Tunjukkan saya satu ayat Alkitab yang mengatakan Yudas disalib. Itu aja. Nggak usah tadi kan sudah ditunjukkan. Nggak usah. Tadi sudah ditunjukkan. Mana? Di ayat berapa? Tadi Matius 27 nomor 5 catatan kakinya. Mati pada saat itu hanya berlaku terhadap orang yang disalib. Tadi udah aku jawab. Saya baca kembali ya. Udah ditunjukkan tadi catatannya toh. Jumat, saya jelaskan kembali. Udah turunkan aja monyet ini udah. Dengarkan. Kau jangan ribut. Saya baca. Turunkan. Matius 27. Jangan kau takut, Jumat. Dan kau turun. Yang takut kamu ke gereja, buka celana pendeta, colok pakai jari kiri aja. Telunjukmu, kasih pul, masuk pul, plak. Habis itu kau jilat itu tanganmu sampai puas. Oke ya?
Kitabnya sudah jelas. Udah telat, udah tadi aja. Sudah sangat jelas dikatakan di situ bahwasanya mati pada saat itu hanya berlaku kepada orang yang disalibkan. Tadi Dinda Hesti udah menunjukkan itu. Oke, tapi dia ngeyel. Inilah bukti bahwa dia ini setan. Karena hanya setan yang mau membunuh orang yang benar. Kenapa orang Kristen ini mau sekali Yesus itu mati? Ada apa dengan Kristen ini? Kita ini tidak mengimani Yesus yang mereka sembah sebelayaknya mereka imani. Tapi kita berjuang mati-matian kemudian untuk membela Yesus agar dia tidak dihina, agar dia tidak dibunuh. Tapi orang Kristen ini mau sekali Yesus itu dibunuh. Kenapa? Karena angkatan jahat diberikan tanda oleh Yesus. Angkatan jahat mau tidak mau harus beriman kepada anak manusia mati bangkit pada hari ketiga. Makanya orang Kristen yang angkatan jahat ini pingin kali Yesus itu mati. Karena kalau Yesus tidak mati di salib, tidak ada yang bangkit pada hari ketiga. Sehingga Yudas pun yang disalib dipaksakan. Itu adalah Yesus. Yang penting ada yang bangkit hari ketiga. Karena dengan kebangkitan orang yang masuk ke dalam goa ini, maka disitulah keselamatan bagi orang Kristen. Tidak ada keselamatan bagi orang Kristen kalau tidak ada tanda Yunus. Tapi sayangnya kebangkitan orang yang mati di atas tiang salib ini pada hari ketiga ternyata adalah tanda untuk orang-orang jahat. Kenapa mati-matian? Kenapa mereka harus mengikuti setan? Setan mau supaya Yesus itu disalibkan. Makanya setan masuk ke dalam diri Yudas. Makanya setan masuk ke dalam imam-imam kepala. Sehingga imam-imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mahkamah agama membuat kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 kita baca nomor 4-nya. Dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka bikin tipu muslihat. Karena apa? Mereka dirasuki setan. Matius 26 nomor 29, imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu karena mereka dengki, ingin membunuh Nabi Allah. Sehingga Allah kemudian menyelamatkan nabinya dan membalas tipuan mereka. Nah, faktanya hari ini Tuhan sudah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Terbukti mereka pingin kali misi iblis itu terlaksana, yaitu membunuh orang yang benar. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Orang benar itu akan diselamatkan. Dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Sedangkan yang terkutuk di situ jelas sekali adalah orang yang makan uang suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Diterangkan dalam Matius 26 nomor 14 nomor 16. Yudas menerima 30 uang keping perak dari imam-imam kepala. Oke? Jadi siapa yang makan suap itulah yang terkutuk. Di dalam kitabnya Yahudi sudah sangat jelas dikatakan, Ulangan 27 nomor 25. Siapakah orang yang terkutuk itu? Orang yang terkutuk adalah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Matius 26 nomor 14 16. Yudas. Siapa orang yang benar dan orang yang tidak bersalah? Yesus. Pilatus dan juga Herodes tidak menemukan kesalahan sedikit pun kepada Yesus. Dan memang Yesus dikatakan sebagai hamba yang suci. Berarti Yesus adalah orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti karena dia adalah kebenaran, dia benar. Dia tidak boleh disalib. Karena yang disalib itu adalah orang terkutuk. Orang yang dikutuk ini karena makan suap. Disebabkan karena ingin menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Itu jelas itu.
Maka siapakah yang terkutuk? Yudas. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa kemudian orang fasik? Yudas. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang mati di atas tiang salib? Orang Yudas. terkutuk. Iya betul, orang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Tak ada. Apa sebabnya Yudas terkutuk? 1. Pengkhianat. 2. Fasik. 3. Menerima suap. 4. Apalagi? Dia menginginkan Yesus orang benar ini dibunuh. Maka apakah Tuhan akan tinggal diam? Tidak. Tuhan mengatakan Tuhan akan menggantikan orang benar. Orang fasik, pemakan suap dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Maka siapa kemudian yang mati di atas tiang salib? Kesimpulannya adalah Yudas Iskariot. Oke, kenapa teman orang tadi diturunkan? Karena sudah tidak berguna. Kalau cuma hanya ngeyel, daripada kita habiskan air liur, mending diturunkan. Naikkan oten-oten yang masih bisa kita selamatkan dari kegilaan. Oke Bang, izin Bang menyapa Beni Samosir. Selamat sore. Agama apa? Selamat sore, Oten dong. Agama apa Bang? Bunda Esti, selamat. Sabar dulu Sancan, sabar aku nyapar sini dulu. Beni Samosir, agama apa? Kristen Bunda. Oke, silakan. Apa mau menanggapi pernyataan Bang Juma atau membantah? Silakan. Sancan, aku tahu kamu Kristen, jadi kau diam aja. Aku mau pembukaan ya, mungkin selamat Idul Fitri buat umat Islam yang merayakan seperti Kasih. itu. Buat Bang Zuma, buat yang lainnya juga, dan buat yang di bawah seperti itu. Aku mau menyanggah nih terkait penyampaian dari Bang Zuma. Aku menurut sejarah ya Bang Zuma, ya mungkin menurut aku sendiri ya, yang disalib itu bukan Yudas. Ini versi aku ya, nanti Bang Zuma tinggal sanggah aja. Yang disalibkan itu adalah Yesus. Kenapa saya bilang Yesus yang disalibkan? Menurut sejarah, awalnya itu Kristen itu pengertiannya itu pengikut Kristus seperti itu. Yesus turun ke bumi tidak membawa agama, lalu melainkan dia menyalibkan dirinya untuk menebus dosa manusia seperti itu. Allah Bapa adalah definisinya, Allah Bapa adalah sang sumber, sedangkan Yesus adalah nama kemanusiaannya sewaktu di bumi seperti itu. Nah, Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia dipanggil Bapa seperti itu, seperti tertulis di kitab Yesaya ya, kalau nggak salah ya, Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Sebentar aku buka dulu. Yesaya 4 dan 5 itu berbunyi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia karena telah dipukul dan ditindak Allah. Ayat 5-nya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itu maksud aku kenapa Yesus disalibkan, karena saya sendiri pribadi punya alasan tersebut seperti itu. Oke, silakan Bang Zuma boleh menanggapinya. Oke, baik. Jadi kalau yang menggunakan Yesaya 53 untuk kemudian menjelaskan terkait penyaliban, itu hanya orang Kristen. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah menggunakan Yesaya 53 itu. Kenapa? Karena Yesaya 53 itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan terhadap orang benar. Yesaya 53 ini itu bercerita tentang Bani Israel. Bisa dibaca dari data Yesaya 52 atau 51.
Jadi kata kita di situ adalah orang-orang Israel saja. Di situ jelas dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, akulah dia. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Jadi yang diceritakan ini tentang orang-orang Israel. Tuhan telah menunjukkan tangannya dan kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Itu tidak bercerita tentang orang Kristen. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya dan telah menebus Yerusalem. Yerusalem yang ditebus, bukan yang lain. Sesungguhnya hambaku yang berhasil, ia ditinggalkan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan itu aku lindungi kalau mau dibunuh sama muslim.